91, Surabaya, Jawa Timur. Adu mulut antara Jack dan Dion Gimun masih berlangsung. Dion Gimun ataupun Ferris tidak berani bertindak gegabah karena Vika masih di bawah todongan pistol milik Jack. Sementara itu Hendra yang sudah sadar dari pingsan karena terbentur kaca belakang mobil berjalan keluar dan menghampiri Jack. Jack tersenyum senang, ada orang di pihaknya. Bawa wanita ini pergi dari sini Hendra, lanjutkan rencana kita, kata Jack sambil menyerahkan Vika pada Hendra. Hendra dengan seringai jahatnya menarik Vika kasar. Vika masih merasakan sakit di perutnya, darah sudah merembes di celana yang Vika kenakan. Ferris melihat darah di celana istrinya menjadi khawatir. Hendra, serahkan Vika padaku sekarang, Vika harus ke rumah sakit, dia sangat lemah. Kamu mencintainya kan, ayo kita selamatkan Vika, naik mobil ini, bujuk Ferris. Melihat Vika sudah mulai pucat, Hendra pun khawatir. Dia tidak mau Vika mati. Wajah Vika yang kena pecahan kaca juga mengeluarkan darah. Sayang kamu harus bertahan, kita kan akan bersenang-senang, kata Hendra panik. Hendra berjalan menuju Ferris sambil memapa Vika. Ayo Hendra cepat bawa Vika ke rumah sakit, kata Ferris lalu berjalan mendekati Hendra. Kamu jangan mendekat, aku yang akan bawa Vika ke rumah sakit. Vika milikku sekarang, kamu tidak berhak lagi, teriak Hendra pada Ferris. Jack marah Hendra membawa Vika ke mobil Ferris. Hendra apa yang kamu lakukan, seru Jack pada Hendra yang hampir masuk ke mobil. Kaki Vika sudah masuk dalam mobil. Jack mengacungkan pistol pada Hendra, lalu menembak lengan Hendra. Vika lepas dari dekapan Hendra dan terjatuh dari mobil karena badannya masih dipegang Hendra. Hendra yang tertembak langsung memegang lengannya yang mengalirkan darah. Ferris mengambil langkah lebar ingin menopang Vika tapi terlambat, Vika sudah jatuh. Darah makin deras mengalir di kaki Vika. Ferris makin panik dan menggendong Vika untuk masuk ke mobil lagi. Terdengar suara tembakan satu, lalu menyusul tembakan lainnya. Ferris menoleh, terlihat Dion Gimun sudah memegang perutnya yang penuh darah. Dion Gimun menghalangi Jack menembak Ferris dan Vika. Sedang Jack sudah terkapar bersimbah darah kena tembakan di dada dan kakinya. Ferris meletakkan Vika di kursi, lalu berlari menopang Dion Gimun yang hampir jatuh. Guntur membawa mobil dan mendekat ke Ferris. Ferris memapa Dion Gimun masuk dalam mobil dibantu Joe. Vika menoleh pada Dion Gimun, tangannya terulur untuk sang ayah. Ayah, panggil Vika saat Dion Gimun duduk di sampingnya. Bagaikan mendapat kekuatan, Dion Gimun tersenyum dan mendekap Vika. Rasa sakit di perut karena tertembak tidak terasa lagi. Melihat putri tersayang selamat. Iya sayang ayah di sini. Maaf, ayah lama, kata Dion Gimun mencium kepala Vika. Vika bersandar di pelukan Dion Gimun, saat tangannya menyentuh luka tembak Dion Gimun, Vika merasakan dingin di telapaknya, dia mengangkat tangannya yang penuh darah. Ayah terluka, Vika membantu menekan luka Dion Gimun agar darahnya tidak mengalir deras. Vika tidak sadar bahwa dirinya sendiri pun sedang mengeluarkan banyak darah. Ferris masuk ke mobil di kursi depan, memberi waktu untuk Dion Gimun bersama Vika. Kita ke rumah sakit mas, yang paling dekat rumah sakit Angkatan Laut, ucap Ferris pada Guntur. Mobil pun melaju ke rumah sakit, Joe mengikuti dari belakang bersama beberapa orang lainnya. Polisi membawa tubuh Jack yang sekarat, dan Hendra yang kesakitan. Perjalanan ke rumah sakit sangat cepat dengan bantuan mobil polisi yang membuka jalan membelah malam kota Surabaya. Berkali-kali Ferris menengok ke belakang, melihat istri dan mertuanya yang terluka. Ayah, apa Vika tidur? Tanya Ferris melihat Vika yang diam saja. Dion Gimun membuka matanya dengan panggilan Ferris. Dia memeriksa Vika yang diam dalam pelukannya. Ditepuknya tangan Vika, namun Vika tidak bereaksi. Dion Gimun melihat darah mengalir di kaki Vika dan menetes ke karpet mobil. Ayo tambah kecepatannya Guntur, Vika tidak sadar lagi, seru Dion Gimun lalu mendekap Vika lebih erat, menciumi kepala Vika sambil berdoa kepada Tuhannya. Selamatkan anak dan cucuku ya Tuhanku, ambil nyawaku untuk menggantikan mereka, kata Dion Gimun dengan suara serak karena menangis. Akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Ferris keluar dari mobil bersama dengan Joe. Ferris segera menggendong Vika ke unit gawat darurat. Joe memapa Dion Gimun untuk berbaring di brankar yang baru dibawakan seorang perawat. Vika segera mendapat pertolongan, selang oksigen, alat untuk mendeteksi jantung dipasang dada dan jemari kakinya. Seorang suster membersihkan luka di wajah dan tangan Vika yang terkena pecahan kaca. Dokter, istri saya sedang hamil, 7 minggu dok, saya mohon selamatkan mereka berdua, pinta Ferris pada dokter jaga yang menangani Vika. 30 menit ditangani,
Ferish dipanggil untuk tanda tangan operasi mengangkat janin di rahim Vika. Janinnya tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar itu, Ferish begitu terpuruk. Dia menelepon mamanya, minta kekuatan dan doa untuk dirinya dan istrinya. Vika pasti akan sangat sedih kalau dia tahu dia kehilangan calon bayinya. "Ma, apa Ferish ganggu?" tanya Ferish sopan. "Enggak sayang, Mama nunggu kabar kamu. Ini ada Farah juga, kenapa sayang?" "Bagaimana Vika, sudah ketemu belum?" tanya Dokter Purba khawatir. "Alhamdulillah Ma, Vika sudah ketemu dan Ferish sudah sama Vika. Sekarang, kami di rumah sakit Ayah Dion terkena tembakan karena melindungi Ferish sama Vika. Sedang Vika, kehilangan janinnya Ma," kata dokter. Dari hasil pemeriksaan Vika mengalami benturan dengan benda keras, juga stres Ma. Dan belum semuanya keluar Ma, terutama ari-arinya masih tertinggal Ma. Saat ini Ferish disuruh tanda tangan untuk tindakan dilatasi dan kuretase Ma. Ferish harus bagaimana Ma? Innalillahi, Mama turut sedih sayang, tanda tangan saja sayang, enggak apa-apa. Tindakan DC atau kuret itu untuk membersihkan rahim sayang. Akan bahaya kalau rahim Vika tidak dibersihkan. Ya kalau bisa keluar sendiri, kalau tidak akan membahayakan buat Vika sayang. Biasanya enggak lama sayang prosesnya, 15 menit mungkin sudah selesai. Enggak usah khawatir ya, semua akan baik-baik saja. Kamu di rumah sakit mana? Besok Mama ke sana. Baik Ma, Ferish tanda tangani. Kami di rumah sakit Angkatan Laut Ma, dekat Tanjung Perak. Mama ajak Bapak sama Ibu ya, besok pakai pesawat Ayah Dion. Kalau Mama Siska sudah perjalanan ke sini. Iya sayang, kamu yang kuat ya, yang tabah. Vika butuh kamu sayang, kata Dokter Purba. Iya Ma, Ferish dan Vika butuh doa Mama. Kalau begitu, Ferish urus prosesnya dulu Ma. Malam, Assalamualaikum. Setelah Ferish menandatangani surat persetujuan tindakan kuret, Vika segera masuk ruang operasi. Tindakan pada Vika bersamaan dengan tindakan pembedahan perut Dion Gimun untuk mengeluarkan peluru yang hampir saja mengenai ginjalnya. Ferish, Jo dan Guntur menunggu di depan ruang operasi. Anak buah Harold yang membantu penyelamatan tadi membawakan mereka kopi, sekaligus mereka akan berpamitan karena tugas mereka sudah selesai. Mereka saling berjabat tangan dan mengucap terima kasih. Setengah jam mereka sudah menunggu. Suara wanita yang berlari sambil menangis mengagetkan mereka. Ferish pun menoleh, dilihatnya Siska yang berlari berurai air mata. Di belakangnya seorang pria bule berbadan besar dan tinggi yang berambut hampir putih semua, berjalan cepat mengikuti Siska. "Di mana anakku Ferish? Bagaimana dia?" seru Siska saat Ferish menghampirinya. "Mama duduk dulu ya, Vika masih di dalam Ma, mungkin sebentar lagi selesai," kata Ferish mengajak Siska duduk. "Vika kenapa Ferish? Kenapa harus di dalam?" tanya Siska dengan badan yang gemetar. Dia menggigit kelima kukunya, suaranya bergetar seperti orang meracau. "Vika kehilangan bayinya Ma, karena belum semuanya keluar, jadi dokter mengambil tindakan kuretase Ma," ucap Ferish sedih. Dia menunduk menyembunyikan rasa sedihnya dan air mata yang mengalir. Siska berteriak dan merangkul pinggang Harold yang berdiri di sampingnya. "Kenapa nasibmu begitu malang sayang, saat akan bahagia kamu kehilangan lagi? Harusnya aku bisa menjaga kamu tadi." Huhuhu, ting. Suara lampu di ruang operasi tempat Vika ditangani padam, pintu dibuka seorang suster. Berangkar Vika didorong keluar, Ferish, dan yang lain pun berdiri. "Pasien akan dibawa ke ruang sterilisasi dulu Pak, silakan urus pendaftaran kamarnya," kata seorang suster pada Ferish. "Baik, suster, terima kasih. Ma, Mama bisa temani Vika." Ferish ke depan dulu, pinta Ferish pada Siska. "Iya biar Mama yang menunggunya," kata Siska. Dia pun mengikuti arah mereka membawa Vika. "Jo, Mas Guntur saya tinggal dulu. Sekalian saya urus untuk Ayah Dion Jo. Kamu menunggu di sini saja." Jo mengangguk terima kasih Rish. Ferish pun segera ke tempat pendaftaran pasien. Dia memilih kamar khusus yang berdampingan untuk Vika dan Dion Gimun mengingat hanya Vika yang menjadi keluarganya saat ini. Jadi dia bisa sekalian menjaga Dion Gimun saat menjaga Vika. Asteris. Ferish sedang melaksanakan sholat subuh, saat Vika tersadar dari biusnya. Vika sudah dipindahkan ke kamar dengan fasilitas terbaik. "Mas," panggil Vika pada Ferish. Tapi tidak ada sahutan. Dia membuka matanya lebih lebar lagi, kemudian dia melihat di bawah tempat tidur suaminya sedang bersujud. Vika tersenyum lega, suaminya tidak pergi. Dia menjadi trauma kalau ditinggal Ferish di rumah sakit. Siska masuk ke ruangan Vika bersama Harold. Vika tersenyum melihat Siska yang masuk,
dan sedikit mengangguk saat bertemu tatap dengan Harold. "Sayang, kamu sudah sadar?" Siska menghampiri ke tempat tidur Vika. Dia langsung memeluk anaknya yang sudah membuat dia menangis sehari semalam. "Mama, nangis ya, sampai bengkak gini, pasti lama deh." "Maaf ya Ma, sudah buat Mama nangis lagi," kata Vika mengusap punggung mamanya yang masih memeluknya. Vika menatap Harold lembut. Enggak apa sayang." Iya, kenalkan sayang, ini suami Mama, dadinya Steve dan Martin," kata Siska sambil menarik Harold mendekat. "Hai, mulai sekarang jadi Dedi kamu juga. Mau kan Afika jadi puteri Dedi?" tanya Harold dengan lembut. Dia mengulurkan tangan pada Vika. Vika menerima uluran tangan Harold dan mencium punggung tangannya. Kemudian dia menatap ke Siska penuh tanya. Siska pun tersenyum. "Mau kan sayang, terima Dedi sebagai orang tua kamu juga?" tanya Siska. Dia mengelus kepala Vika dengan lembut. Vika pun mengangguk kalau Tuan tidak keberatan punya anak yang kampungan ini. Jawab Vika bercanda. Harold tersenyum dan menggeleng kepala. "Apa salahnya dengan orang kampung? Dedi juga menikahi orang kampung," jawab Harold lalu merangkul Siska. "Panggil Dedi sayang, bukan Tuan." "Wah, beruntung banget kamu sayang, punya banyak orang tua yang menyayangi kamu. Coba hitung, berapa ibu dan ayah kamu?" kata Ferris sambil melangkah bergabung dengan Vika. "Ada banyak ya, sampai disuruh hitung?" tanya Siska. "Banyak Ma, anak Mama ini banyak yang sayang. Sekali bertemu saja langsung jatuh hati." "Ya kan sayang?" tanya Ferris penuh tatapan memuja. "Seperti Ferris Ma, sekali bertemu langsung ingin Ferris nikahi," kata Ferris mengelus tangan Vika dan mengecupnya. Tindakan yang membuat wajah Vika memerah. "Mas ini, apaan sih? Enggak tahu malu banget deh," kata Vika tersipu malu. "Kenapa harus malu? Kalau sama Mama dan Dedi sayang, kamu enggak tahu aja, Dedi kamu itu kayak apa?" lirik Siska pada Harold yang sudah duduk di sofa. Harold tertawa kencang merasa tersindir. "Wajar kan Rich? Kita manja sama istri kita, nanti kalau manja sama orang lain pasti marah. Awas saja kalau berani. Mama enggak mau pulang ke Belanda lagi," jawab Siska merajuk. Lalu duduk di sebelah Harold dengan membelakanginya. Hingga membuat Harold tertawa lagi, dan memeluk Siska dari belakang. "Enggak berani Hani, aku udah punya kamu," kata Dion Gimon sambil mencium pipi Siska. Ferris dan Vika ikut tertawa, ternyata dua orang tua di hadapan mereka ini masih seperti seorang anak remaja. Saling meledek lalu ngambek, kemudian baikan lagi. Candaan mereka menghangatkan suasana pagi yang masih dingin. Asteris 92, Vika baru selesai sarapan dengan makanan dari rumah sakit. "Mas, enggak ikut Mama Siska sarapan, tapi dibungkus aja makannya di sini, biar cepat," pinta Vika. "Nanti saja gantian, aku sarapan ini dulu boleh?" kata Ferris menyentuh bibir Vika, dengan jemarinya, membuat Vika memejamkan mata. Aku lagi enggak cantik gini masih mau cium Mas?" tanya Vika memegang tangan Ferris. "Kamu selalu cantik di mataku sayang." "Boleh kan sayang?" pinta Ferris lembut. Vika tersenyum lembut dan membalas tatapan Ferris. "Aku milikmu Mas, silahkan," ucap Vika yang juga merindukan sentuhan suaminya. Tanpa menunggu lama, setelah mendapat persetujuan, Ferris menyatukan bibirnya dengan bibir Vika, yang menurutnya selalu menggoda untuk dinikmati seperti permen. Sedang asik saling melumat satu sama lain. Dion Gimon masuk dengan kursi rodanya. "Sepertinya ayah salah waktu masuk ke sini," kata Dion Gimon geli melihat kedua anaknya bermesraan tanpa menutup pintu yang terhubung ke kamar Dion Gimon. Ferris dan Vika melepaskan pangkutannya setelah mendengar suara Dion Gimon di pintu. "Ayah," jawab mereka kompak menoleh pada Dion Gimon. "Lanjutkan dulu, ayah balik lagi nanti," canda Dion Gimon lalu memutar kursi rodanya. "Maaf ya, Ferris nggak bisa nahan buat tidak bermesraan kalau sedang berdua," kata Ferris beranjak dari tempat tidur Vika, lalu menghampiri Dion Gimon. "Ayah sudah sarapan?" tanya Ferris mendorong kursi Dion Gimon masuk ke kamar Vika, bergabung dengan mereka. Ayah enggak enak ganggu kalian, lain kali pintunya ditutup dan dikunci biar enggak ada yang asal masuk," jawab Dion Gimon meledek Ferris dan Vika. Membuat Vika tersipu malu. "Ayah baru suruh Jo beli makanan di sini enggak ada rasanya, ayah enggak bisa memakannya." "Ayah beli apa?" Vika juga mau. "Tadi Mama Siska juga keluar beli sarapan, buat ayah juga." "Kamu ini, udah habis bubur semangkuk masih kurang aja," ledek Ferris. "Masih lapar Mas," jawab Vika nyengir. "Ayah gimana lukanya, kok udah bangun aja?" "Luka kecil sayang,
Ayah udah biasa. Anak ayah gimana? Masih terasa sakit di pinggang dan di bawah perut ya? Vika tidak menyangka kandungan Vika selemah itu, jawab Vika sedih. Udah, enggak usah sedih ya, kalian masih muda masih banyak kesempatan, ucap Dion Gimun menghibur Vika dan Ferish, meski dalam hatinya dia juga merasa sedih. Dion Gimun sudah membayangkan akan bermain dengan cucunya. Ayah doakan semoga cepat dikasih lagi sayang yang banyak, biar ayah ada temannya. Terima kasih ayah, tapi yang banyak itu maksudnya apa? Tanya Ferish heran. Ya kalian punya anak yang banyak, setidaknya 7 apa 8 Rish, jadi rumah ayah rame. Biar ayah yang ngurusnya, kalau kalian repot. Ferish dan Vika merasa lucu dengan permintaan Dion Gimun. Ayah, memangnya anak ayah ini kucing ya, beranak terus, jawab Vika kesal. Biar ayah ada temannya sayang, ayah ingin merasakan nikmatnya menimang bayi, jawab Dion Gimun sedih. Ayah nikah lagi aja, Mama Siska sudah bahagia dengan keluarga barunya ya. Ayah juga harus cari kebahagiaan ayah, kata Vika lembut. Ayah tidak ada niat jatuh cinta lagi sayang, biar cinta yang ayah miliki buat kamu dan anak-anak kamu saja. Ayah enggak mau membaginya dengan orang lain. Kalau untuk memuaskan nafsu ayah bisa cari, tapi kalau menikah enggak akan ayah lakukan sayang. Vika dan Ferish tidak bisa memaksakan lagi. Dion Gimun bahagia dengan caranya sendiri. Ayah masih mencintai mama? Tanya Vika lirih. Dion Gimun hanya tersenyum dengan pertanyaan Vika. Tidak ada wanita lain dalam hidupnya selain Siska. Bapak ibu kamu dan Bu Dokter sudah dalam perjalanan ke sini sayang. Mungkin agak siang mereka sampai, kata Dion Gimun mengalihkan pembicaraan. Ferish mengelus tangan Vika agar tidak bertanya lagi pada ayahnya. Ayah minta kamu urus usaha ayah saja ya sayang, enggak usah kerja di Garuda lagi. Kamu bisa pantau dari rumah sayang, lebih santai dan kamu punya banyak waktu untuk mengurus keluarga kamu. Vika enggak yakin apa Vika bisa ya. Terus kalau Vika yang urus, ayah kembali ke dunia gangster lagi. Tanya Vika khawatir. Ayah belum pernah keluar dari dunia hitam itu sayang, dan ayah tidak bisa meninggalkannya kalau belum ada pengganti ayah. Karena kalau tidak ada pengganti yang ayah tunjuk, akan ada peperangan sayang, pasti banyak korban dari orang-orang yang tidak bersalah. Tapi yakinlah semua yang ayah berikan buat kamu itu semua hasil keringat ayah sendiri, yang halal sayang. Vika tersenyum tidak bisa melarang ayahnya untuk tetap menjadi bagian dari kelompoknya. Kelompok yang sudah menjadi bagian dari hidup ayahnya. Pembicaraan ayah dan anak terputus dengan kehadiran Siska dan Harold yang membawa makanan untuk mereka. Dengan adanya Vika hubungan baik antara Dion Gimun dan Harold terjalin. Harold, terima kasih sudah membantu menyelamatkan anakku, kata Dion Gimun. Aku melakukannya demi istriku, aku tidak sanggup melihatnya menangis terus, jawab Harold memberi penekanan pada kata istriku, untuk mengingatkan Dion Gimun bahwa Siska bukan milik Dion Gimun lagi. Dan, anak ini begitu mengagumkan. Selamat ya kamu memiliki puteri yang begitu mengagumkan ini. Dion Gimun tertawa keras, yah, aku tidak akan merebut Siska darimu kalau dia bahagia bersamamu. Aku sudah memiliki wanita lain dalam hidupku, yang membuatku lebih bersemangat lagi sekarang. Siapa ayah? Tanya Vika penasaran, tadi ayahnya bilang tidak ingin menikah sekarang bilang ada wanita lain. Kamu sayang, kamu buah hati ayah, udah curiga saya. Cepat kasih ayah cucu perempuan yang lucu ya, biar ayah enggak sepi di masa tua. Rish, usaha lagi ya. Kalau Vika dah sehat, kalian honeymoon dulu deh. Kalian butuh waktu untuk berdua, setelah semua masalah yang ada. Perkataan Dion Gimun membuat Ferish dan Vika tersipu malu. Mengundang tawa semua yang ada di kamar itu. Pulang ke Belanda aja sayang, ke Villa Daddy, pasti kamu suka. Sekarang sedang musim semi di sana. Kemana aja deh asal bisa berdua sama suami Vika, jawab Vika sambil menatap Ferish yang menyuapinya makan. Perkataannya memancing Ferish untuk menciumnya di depan keluarganya. Membuat Dion Gimun dan Siska tersenyum bahagia, melihat anaknya bahagia. Menjelang siang, keluarga dari Semarang pun sampai di Surabaya. Dengan buru-buru Bu Aminah berjalan, hingga tidak melihat ada anak tangga di depannya saat akan menuju kamar Vika. Alhasil Bu Aminah terjatuh dan kakinya terkilir. Ibu, hati-hati jalannya, bisa berdiri Bu, tanya Pak Zakaria menolong istrinya yang terjatuh. Kaki ibu sakit Pak, jawab ibu sambil meringis kesakitan. Tunggu ya Bu, saya pinjam kursi roda, bisa jadi terkilir Bu, kata dokter Purba khawatir. Beliau segera ke meja perawat dan meminjam kursi roda. Ayo Bu, pakai ini, kita obati di kamar Vika saja,
nanti saya hubungi teman saya di sini. Pak Zakaria pun memapa istrinya untuk naik ke kursi roda. Mereka bertiga pun menuju ke kamar Vika. "Ibu kenapa?" tanya Feris begitu membuka pintu melihat Bu Aminah di kursi roda. Vika yang melihatnya juga khawatir. "Kaki ibu terkilir, jatuh di tangga depan tadi karena tidak melihat ada 2 anak tangga," jawab Bu Aminah. "Ibu, kenapa enggak hati-hati sih?" kata Vika khawatir. "Biasa nak, ibu kamu enggak sabar ingin lihat keadaan kamu," ucap Pak Zakaria. "Mama sudah telepon teman mama sayang, bentar lagi dia kesini buat obati kaki Bu Aminah," kata Dokter Purba. "Wah, lagi ngumpul ya, Pak Dion bagaimana keadaannya?" tanya Dokter Purba. "Luka kecil Bu Dokter, mereka saja yang berlebihan," jawab Dion Gimun enteng. "Demi anak ya Pak Dion, luka sebesar apapun akan menjadi kecil," ucap Pak Zakaria sambil mengajak Dion Gimun bersalaman. "Iya Pak, apalagi untuk anak yang mengagumkan seperti itu. Terima kasih banyak Pak, sudah memberi saya kesempatan untuk merasakan memilikinya. Perjuangan Bapak dan Ibu untuk Vika, tidak bisa saya balas dengan apapun. Saya serahkan pada Tuhan untuk membalas kebaikan Bapak dan Ibu," jawab Dion Gimun tulus. "Sama-sama Pak, sekarang kita bersama-sama memilikinya, jangan pisahkan kami dengan Vika," pinta Pak Zakaria akhirnya. Tidak dipungkiri beliau juga khawatir Vika akan pergi darinya. "Tidak Pak, Vika tetap anak Bapak juga," jawab Dion Gimun. Apa benar Kamila dan Hendra terlibat di kasus ini Rish?" tanya Dokter Purba. "Iya Ma, Feris juga nggak menyangka mereka akan senekat itu," jawab Feris. "Keluarganya menghilang dari kemarin, polisi masih mencari mereka," kata Randy, jelas Dokter Purba. "Keluarganya ada sama anak buah saya Bu Dokter, untuk menjamin keselamatan Vika kalau anaknya macam-macam. Sekarang anaknya sudah buat saya kehilangan cucu saya tidak jamin lagi apa yang akan dilakukan anak buah saya pada mereka," jawab Dion Gimun membuat semua yang ada di kamar itu bungkam. "Ayah, jangan seperti itu, ini takdir Allah untuk Vika ya, cobaan yang harus Vika hadapi. Ayah tidak bisa melawan takdir," kata Vika dengan berani menentang Dion Gimun. "Oke, takdir mereka sengsara di tangan ayah sayang, atas apa yang telah mereka lakukan sama kamu dan Bu Aminah. Jangan larang ayah, dan jangan marah pada ayah," kata Dion Gimun tegas dengan suara dinginnya. "Vika yang akan menjawab lagi dilarang oleh Feris, nanti kita bicarakan lagi. Jangan sekarang," bisik Feris di telinga Vika. Vika pun menurut dan menghela nafas pendek. "Mereka pantas mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka," sahut Harold. "Aku pernah bertemu dengan gadis itu, dia dibawa seorang teman bisnisku di Singapura. Gadis cantik yang penuh ambisi," kata Harold. "Ya, dan Feris sudah pernah terjebak," sindir Dokter Purba pada anaknya. "Untuk cepetin Syafma, karena anak mama masih kere terus ditinggalin deh," jawab Feris melucu. "Kalau enggak ditinggalin, enggak akan nikahi aku kan Mas?" sahut Vika. "Ya untung aja cepat kenal kamu, jadi bisa move on cepat," jawab Feris sambil tersenyum. Perbincangan terinterupsi kedatangan Joe yang membawa kabar tidak bagus untuk Dion Gimun. Jack meninggal dan menyebabkan anak buahnya saling bertikai untuk memperebutkan posisi Jack sebagai ketua Regen Hong Kong. Dion Gimun harus turun tangan agar pertikaian tidak meluas melibatkan Regen lain. Dion Gimun mendekat ke Vika untuk berpamitan. "Ayah harus pergi sayang, di sini sudah ada Bapak dan Dedikan. Kamu akan aman, apalagi suami kamu yang pemberani ini pasti akan menjaga kamu terus sekarang. Luka ayah gimana? Baru juga selesai operasi." "Belum kering," jawab Vika khawatir. Dia menatap ayahnya yang sedang melepas selang infusnya sendiri. "Nanti ayah lanjutkan pengobatan dengan teman ayah di sana, tidak perlu khawatir," jawab Dion Gimun lembut. "Joe, ingatkan ayah untuk istirahat dan berobat ya. Kalau enggak nurut telepon Vika." "Biar Vika omeli," kata Vika dengan mata berkaca-kaca tidak tega membiarkan Dion Gimun pergi. "Siap Mbak, Joe telepon Mbak Vika kalau ada apa-apa." Ngeri deh dengarnya. "Lebih baik aku hadapi satu peleton polisi daripada dengar omelan wanita, betul kan para pria?" kata Dion Gimun sambil tertawa. "Sudah ya, ayah akan ingat pesan kamu. Ayah berangkat," kata Dion Gimun lalu berdiri dan memeluk Vika serta mencium kepalanya. "Bye semua," kata Dion Gimun lalu masuk kamarnya untuk berganti pakaian kemudian pergi meninggalkan rumah sakit. Vika memeluk Feris merasa sedih dan khawatir. Dia sangat keras kepala. Feris hanya tersenyum mendengar gumaman Vika di pelukannya. Dibelainya lembut kepala Vika agar tenang. 93, Surabaya, Jawa Timur. 2 orang polisi mendatangi kamar Vika.
Vika sedang tidur ditemani Siska dan Harold mereka. Sedang Ferish sholat asyar ke musola bersama bapak. Bu Aminah sedang berobat kakinya ditemani Dokter Purba. "Permisi Bu, kamar Ibu Afika ya?" tanya seorang polisi sambil mengetuk pintu. "Iya benar Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya Siska beranjak dari duduknya ke menuju ke pintu. "Ingin meminta keterangan terkait peristiwa kemarin." "Apa bapaknya ada?" jawab sang polisi. "Oh, silahkan masuk dulu Pak, silahkan duduk. Suaminya masih sholat." "Terima kasih Bu." Kedua polisi pun masuk dan duduk di sofa. Harold menyambutnya dengan berjabat tangan. "Vika baru tidur Pak, habis minum obat. Ada yang bisa saya bantu?" sambil menunggu menantu saya, tanya Harold. "Begini Pak, kami mendapat kabar dari Poltabes Semarang tentang penculikan Ibu Vika, kebetulan melibatkan Poltabes Surabaya. Kami ingin bertanya, apa ada hubungannya dengan kasus penculikan yang dialami oleh Bu Vika akhir tahun kemarin Pak? Karena kasusnya juga masih berjalan. Setahu saya tidak ada apa, ini permasalahan baru dan pelaku yang baru. Pelaku yang menjadi dalangnya yang seorang warga negara asing itu Pak, dikarenakan persaingan bisnis yang dimiliki ayah Vika, didukung oleh orang yang memang sudah memiliki dendam pada Vika. Jadi ini kasus baru lagi Pak, oleh karena itu kami bisa memprosesnya di sini, karena peristiwa kemarin juga merusak fasilitas negara di dermaga pelabuhan. Soal ganti rugi kami bisa melakukannya Pak, tidak perlu diperpanjang lagi. Kami minta bantuannya atas para pelaku untuk bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Silahkan bapak-bapak, diminum dan dicicipi kue seadanya Pak, kata Siska lalu bergabung dan duduk di samping suaminya. Iya Pak, kami mohon keadilan untuk anak kami. Dua pelaku yang kakak beradik itu sudah sangat meresahkan keluarga besar kami. Terlalu sering mereka membahayakan anak kami. Ayah, tolong Vika, Vika takut, Vika berteriak dalam tidurnya. Mas Ferish cepat ke sini, anak kita Mas, Vika nggak bisa jaga anak kita. Mereka menyakiti anak kita Mas. Huhuhuhu, Vika mendapat mimpi buruk. Perbincangan Siska dan Harold dengan dua polisi terhenti mendengar Vika berteriak. Siska segera mendekati Vika, dipeluknya tubuh Vika dan dibelai dengan sayang. Sayang, kamu sudah aman. Ayah sudah selamatkan kamu. Tenang ya, ada mama dan dedi juga yang jaga kamu. Vika berkeringat sebesar biji jagung yang muncul di dahinya, bajunya pun basah. Peluh sudah bercampur dengan air mata di pipinya. Dengan sabar Siska menghapus keringat dan air matanya. Vika kembali tidur dalam pelukan Siska. Tangannya memegang erat tangan Siska. Maaf Pak, jadi terganggu. Mohon maklum dalam 2 bulan ini dia mengalami 2 peristiwa yang mengancam nyawanya. Dan sekarang Vika kehilangan calon bayinya. Kata Harold, iya Pak, tidak apa, kami memaklumi. Peristiwa penculikan memang meninggalkan trauma tersendiri bagi korban. Oh iya Pak, kami juga menyediakan pendampingan psikolog untuk menghilangkan trauma korban. Iya Pak, terima kasih. Kami akan memulihkan kondisinya dulu, untuk pendampingan psikolog. Dari rumah sakit nanti malam akan dimulai recovery-nya Pak. Tutur Harold. Assalamualaikum. Salam Ferish masuk ke kamar Vika, diikuti Pak Zakaria. Dari Poltabes ya Pak, tanya Ferish pada 2 orang polisi, lalu mengajak mereka bersalaman. Saya Ferish suami korban Pak, maaf belum memberi laporan ke kantor Pak, kata Ferish. Barusan Kak Randy mengabari kalau bapak-bapak dari Poltabes akan berkunjung, ternyata malah sudah sampai sini. Kata Ferish dengan senyum hangat. Pak Zakaria pun bersalaman dan memperkenalkan diri. Ferish mempersilahkan beliau duduk di samping Harold. Sementara dia mengambil bangku dari samping tempat tidur Vika, dia melihat Vika yang memeluk Siska erat. Tolong tutup rapat tirainya Rish dan ambilkan baju. Mama mau ganti bajunya, ini sudah basah. Pinta Siska. Ferish pun mengambilkan baju Vika yang dibawakan dari Semarang. Ferish kemudian bergabung lagi menemui tamunya. Pak Ferish adik Pak Randy? Tanya seorang polisi. Iya, Pak, saya adik iparnya. Bapak mengenal kakak saya. Kami pernah bertemu saat mendampingi Kapoltabes acara di Semarang, jawab sang polisi. Jadi begini Pak Ferish, setelah mengobrol dengan Pak Harold, kami anggap itu sebagai laporan penculikan Ibu Afika atas pelaku saudara Jack yang berkewarganegaraan Hong Kong, serta 2 bersaudara putri Camilla dan Hendra Putra. Kedua bersaudara telah mengakui perbuatan mereka. Tersangka Jack sudah meninggal dan tadi pagi jenazahnya sudah diambil Pak Dion Gimun untuk dibawa ke negaranya. Pelaku Hendra masih mendapat perawatan atas luka tembaknya, nanti malam baru akan kami pindahkan ke tahanan. Sementara pelaku Camilla sedang mendapat perawatan di ruang isolasi,
karena kecanduan narkoba dan penyakit yang dideritanya. Kamila sakit pak? Tanya Farish. Iya pak Farish, dari gejala yang ditunjukkan tadi, dokter curiga dia seorang OTH lalu dia disuruh menjalani tes darah dan hasilnya positif. Farish terkejut dengan kenyataan itu. Seseorang yang pernah mengisi hatinya, mendapat penyakit mengerikan itu. Sekarang dia di mana pak? Kami titipkan di badan narkotika pak, diisolasi di sana untuk ketergantungannya pada narkoba. Tuhan sudah menghukumnya duluan Rish, kata Harold. Iya pak, jawab Farish lalu menghela nafas panjang. Pak, proses hukumnya nanti di sini atau di Semarang ya pak, karena kejadiannya juga di Semarang. Bagaimana pihak Semarang nanti mas, kalau mereka meminta untuk di sana kita alihkan ke sana, yang penting proses di sini kami jalankan dulu. Maaf pak, tadi Pak Harold bilang, pelaku yang warga negara asing terdorong karena persaingan bisnis dengan ayah korban. Apa bapak, ayah korban? Tanya polisi menunjuk Pak Zakaria. Bukan saya pak, jawab Pak Zakaria sambil tersenyum. Ayah kandungnya Vika, dan sedang ada urusan pak, jadi tidak ada di sini. Pak Dion Gimun pak ayah kandung istri saya, yang kata bapak mengambil jenazah Jack. Oh alah, makanya saya bingung. Maaf pak, atas ketidaktahuan saya, kata sang polisi, yang kemudian tertawa. Saya Dedi Vika pak, ini Pak Zakaria sang bapak yang merawat dan membesarkan Dion Gimun ayah kandungnya. Ada lagi satu pak, papanya di Bangka, jawab Harold lalu tertawa. Wah, saya tidak dihitung ya, perkenalkan saya Ronggo, papinya Vika pak. Kata papinya Raditya yang baru masuk kamar. Ini istri saya, maminya Vika. Lanjutnya kemudian bersalaman dengan kedua polisi, Harold dan terakhir dengan Pak Zakaria mereka saling berpelukan. Rish, turut berduka ya, kata Ronggo memeluk Farish yang akan mencium tangannya. Vika tidur Rish. Iya pi, kalau tidur minta ditemani sekarang dan enggak mau ditinggal sendiri, jawab Farish. Maaf merepotkan papi lagi, sampai papi kesini. Kalau Raditya tidak kasih kabar kamu enggak akan kabari papi ya, kata Ronggo sedikit kesal. Maaf pi, jawab Farish tidak enak hati. Sudahlah yang penting kesayangan papi sudah selamat, jawab Ronggo lalu duduk di bangku Farish. Jadi pak polisi para pelakunya harus dapat hukuman yang berat, nyawa calon cucu kami, kata Ronggo menunjuk dirinya, Pak Zakaria dan Harold. Diganti dengan nyawa mereka. Iya pak, kami akan bekerja sekuat tenaga, untuk keadilan Mbak Vika, jawab sang polisi dengan tegas. Semua yang ada mengangguk puas dengan pernyataan sang polisi. Kedua polisi kemudian pamit kembali ke kantor. Terima kasih atas keterangannya bapak-bapak. Iya sama-sama pak, kalau masih ada yang diperlukan hubungi saya pak, kata Farish sambil mengantar mereka keluar. Asteris. Selepas maghrib Vika dijadwal untuk menjalani pengobatan traumatiknya, bersama seorang psikolog dari rumah sakit. Mas, kenapa harus bertemu psikolog mas? Apa aku ini udah gila? Tanya Vika, saat Farish menyisir rambut Vika yang habis mandi. Bertemu psikolog itu bukan hanya untuk orang gila sayang, tapi bisa jadi teman curhat. Kamu keluarin aja unek-unek di hati kamu, segala penat kamu. Jadi santai saja, seperti ngobrol biasa sayang. Tapi aku enggak gila mas, aku baik-baik saja. Cukup kamu aja yang jadi teman curhatku. Iya, pinta Vika mendongak ke atas melihat suaminya. Iya, tapi kamu tetap harus menemui dokter Cynthia. Aku khawatir sayang, sehari ini kamu sudah 2 kali mimpi buruk. Mungkin kamu merasa diri kamu baik, tapi ada sesuatu di alam bawah sadar kamu yang lagi ada masalah sayang. Sekali ini saja, kalau dokter bilang kamu baik, aku enggak akan maksa lagi. Oke, bujuk Farish sambil membalik badan Vika agar menghadapnya. Di dalam sini, aku melihat ada kemurungan sayang, tidak seperti mata yang kulihat kemarin-kemarin. Farish menatap Vika dengan penuh kehangatan, meyakinkan istrinya untuk mau menemui sang psikolog. Oke, kalau aku merasa enggak nyaman, aku berhenti, jawab Vika. Iya, yang penting sudah dicoba. Yuk ke ruangannya sayang, ajak Farish. Farish mengambil sweater dan jilbab sederhana untuk Vika pakai. Kemudian memapahnya ke kursi roda dan mengambil infus untuk dipindahkan ke tiang yang ada di kursi roda. Dengan cekatan Farish mendampingi Vika. Sengaja Vika dibawa ke ruangan dokter itu, agar lebih privasi, karena kalau di kamar akan ada banyak gangguan yang bisa memecah konsentrasi Vika. Farish mendorong sendiri kursi roda Vika, lumayan juga jarak antara kamar Vika dengan ruangan dokter Cynthia. Sampai di ruangan dokter Cynthia mereka disambut langsung oleh dokter Cynthia, dokter yang juga seorang anggota TNI,
meski sudah berusia kepala 4, dokter ini masih cantik dan menarik. Malam, ayo masuk, Bapak Ibu. Maaf ya baru bisa bertemu malam, karena siang tadi masih ada seminar di Jakarta. Malam dokter, saya Ferish, dan istri saya Afika, jawab Ferish dan memperkenalkan diri. Wah, kami jadi merepotkan Bu Dokter nih, baru sampai langsung praktek, kata Ferish. Enggak apa-apa, karena permintaan khusus dari Dokter Purba, saya tidak bisa menolaknya. Jadi Mama pakai cara kolusi ya Mas, sampai maksa Bu Dokter segera ke sini, sahut Vika. Loh, Anda berdua anak Dokter Purba? Tanya Dokter Cynthia, yang dijawab anggukan oleh Ferish. Dokter Purba tidak bilang kalau anaknya yang butuh konseling, cuma bilang minta tolong, untuk pasien di sini. Kalau tahu keponakan sendiri saya langsung ke sini tadi siang, kata Dokter Cynthia sedikit menyesal. Enggak apa dokter, kami berterima kasih dokter mau meluangkan waktunya untuk istri saya. Baiklah, biar tidak kemalaman, kita mulai dari mbaknya dulu ya, baru nanti berdua dengan suami. Saya panggil mbak aja ya, masih muda soalnya. Iya dokter, panggil Vika aja juga enggak apa, jawab Vika yang sudah mulai nyaman dengan sesi perkenalan. Aku tunggu di luar ya sayang, rileks aja, kata Ferish lalu mencium kepala Vika. Sepeninggal Ferish, Dokter Cynthia mengajak Vika masuk dalam ruangan yang memiliki warna hijau muda berkombinasi dengan tirai hijau daun. Pengarum ruangan beraroma pinus, serta alunan musik berisi kicauan burung dan gemericik air. Pendingin udara dalam mode swing, membuat lebih sejuk dan serasa di puncak gunung, begitu masuk ruangan itu. Minum sayang, kata Dokter Cynthia membawakan segelas jus stroberi, yang aromanya sangat khas sekali, rasa manis dan dengan tekstur lembut, membuat semakin rileks benar-benar seperti di pegunungan sambil menikmati buah stroberi segar. Pendekatan Dokter Cynthia untuk membawa Vika dalam fantasinya berhasil. Hingga Vika menjawab pertanyaan-pertanyaan Dokter Cynthia dengan rileks. Vika disuruh memejamkan mata seperti terhipnotis. Dokter Cynthia mencoba masuk di alam bawah sadar Vika, dengan pertanyaan tentang hal-hal yang membuatnya bahagia. Saat Vika menceritakan bagaimana dia mencintai pekerjaannya, dan Dokter Cynthia bertanya tentang teman-temannya, Vika mulai menangis, dan muncul nama Dera dan Hendra. Emosi Vika yang tadinya terkontrol menjadi meledak-ledak. Dokter Cynthia mendapat poin penting dari perubahan emosi Vika. Beliau kemudian bertanya tentang pernikahannya. Vika menjawabnya dengan tenang dan tersenyum, apalagi saat menjelaskan tentang Ferish. Vika tidak berhenti tersenyum. Hal itu juga menjadi catatan Dokter Cynthia. 1,5 jam berlalu, Vika nampak menikmati terapinya. Saat Dokter Cynthia mengganti musiknya dengan lagu romantis, Vika bernyanyi. Dia bercerita tanpa ditanya, bahwa Ferish adalah cinta pertama dan terakhirnya. Dokter Cynthia mengakhiri terapinya dengan beberapa catatan untuk dipelajarinya lagi, agar bisa membantu Vika menghadapi traumatiknya. Vika diajak kembali ke ruang depan. Ferish kemudian dipanggil untuk bergabung lagi. Karena sudah malam, juga Mbak Vika terlihat lelah. Untuk sesi berpasangannya besok aja ya, saya jadwalkan lagi bagaimana? Iya dokter tidak apa, kami memaklumi kesibukan dokter. Wah, nyindir nih. Karena memang besok masih ada acara Mas, sambil saya pelajari notes saya ini. Kita jeda dulu, maaf ya, tidak bisa langsung selesai, harus bertahap. Iya dokter, Vika menunggu kabarnya, sampai dokter ada waktu lagi. Iya nanti saya kabari lagi ya. Baiklah ayo, kembali ke kamar, saya sudah kangen dengan Dokter Purba. Kata Dokter Cynthia mengantar Vika kembali ke kamar. 94. Setelah bertemu Dokter Cynthia dan mendengar kisah Dokter Cynthia, Vika jatuh hati pada dokter itu. Vika mulai mencari tahu tentang beliau dari sosmednya. Ternyata beliau cukup aktif di sosmed, meski kebanyakan yang beliau share tentang dunia kejiwaan, tapi juga menampilkan foto-fotonya. Beliau juga hobi mengeksplor alam. Terlihat beberapa fotonya sedang mendaki gunung. Mas, waktu Hong Kong dan di sini cuma beda 1 jam ya mas? Tanya Vika pada Ferish yang sedang menonton acara TV. Mereka hanya berdua di rumah sakit. Semua orang tuanya sudah disuruh ke hotel untuk beristirahat. Iya, mau telepon ayah ya? Tanya Ferish lalu mengambil laptopnya mendekat ke Vika. Pakai ini aja biar nggak capek pegangnya, kata Ferish lalu menyiapkan panggilan video untuk Vika di laptopnya. Kemudian meletakkannya di pangkuan Vika. Dengan senang hati Vika menerima ide suaminya. 1 kecupan di pipi Vika berikan pada suaminya tanda terima kasih. Panggilan pun dilakukan Vika sendiri, sedang Ferish lanjut menonton TV. Ayah, seru Vika riang, begitu wajah Dion Gimun muncul di layar.
Dion Gimun tersenyum dan meletakkan rokoknya di atas asbak. Dia terlihat sedang berada di sebuah kamar penuh dengan asap rokok dan minuman di atas meja, latar belakang yang membuat Vika kesal, sekaligus khawatir. Ayah, sayang sama Vika enggak sih? Tanya Vika kesal, membuat Farish menoleh pada Vika, menatapnya heran. Sayang banget dong cantik, kamu segalanya buat ayah nak. Ada apa tanya gitu? Kamu marah karena ayah pergi? Tanya Dion Gimun bingung. Kalau ayah sayang Vika, harusnya ayah bisa jaga diri ayah agar ayah bisa temani Vika sampai cucu-cucu ayah dewasa, menikah dan punya anak, tapi ayah malah membahayakan diri ayah gitu, kata Vika lalu membuang muka, mengalihkan layar laptop dari wajahnya. Vika menyembunyikan kesedihannya. Dion Gimun bingung kenapa tiba-tiba Vika terlihat marah. Sayang, maaf ya buat kamu marah, tapi apa yang buat kamu marah, bilang dong sayang. Farish yang sedang menonton jadi mematikan TV dan mendekat dan duduk di samping Vika, mencari tahu apa yang membuat istrinya kesal. Saat melihat ke layar dia paham, jika Vika emosi. Vika benci dengan minuman keras. Ayah, anak ayah yang cantik ini tidak suka ayah minum alkohol. Anak ayah sedih, karena khawatir kesehatan ayah. Nih ayah lihat, anak ayah nangis, kata Farish. Dia menarik Vika dalam pelukannya agar terlihat di layar lagi. Dion Gimun terharu Vika begitu mengkhawatirkan dirinya. Dia pun menyuruh anak buahnya membereskan gelas dan botol minumannya. Dia pun mematikan rokok dan membuangnya. Vika mendengar teriakan Dion Gimun dalam layar menyuruh anak buahnya menyingkirkan semua minuman dari ruangannya. Dia pun melihat ke layar lagi. Dion Gimun senang wajah Vika terlihat lagi di layar. Maaf sayang, buat anak ayah yang cantik ini ayah janji akan mengurangi untuk tidak minum alkohol lagi. Kalau untuk berhenti langsung tidak bisa sayang, apalagi kalau di musim dingin, bisa membantu hangatkan badan sayang. Jadi ayah mengurangi dulu ya, ucap Dion Gimun sungguh-sungguh. Iya, ayah janji ya. Vika enggak mau lihat ayah minum lagi, Vika akan beneran marah. Jawab Vika sambil menghapus air matanya. Iya ayah janji, jangan sedih lagi ya, tadi ayah sudah seneng banget lihat kamu riang. Maaf ya sayang, Vika mengganggu pelan beberapa kali. Ayah, besok ayah tes darah ya, Kamila jadi OTH ya. Ayah kan pernah dekat sama dia, pasti udah servis ayah kan. Jadi ayah periksa ya, kita kan nggak tahu kapan dia jadi OTH, sebelum atau sesudah bersama ayah. Pinta Vika lembut, ayah yakin ayah sehat sayang, dan pastinya Kamila dapat penyakit itu bukan dari ayah, dan dia tidak menulari ayah. Karena anak buah ayah selalu memeriksa dengan detail wanita-wanita yang akan melayani ayah. Tapi biar kamu lega, dan enggak berpikiran jelek sama ayah, kamu temani ayah periksa ya. Mau kan? Jawab Dion Gimun. Iya Vika temani, sekalian cek ginjal dan jantung ayah ya, kata Vika. Dion Gimun tersenyum senang, oke, besok malam ayah balik, karena besok pagi ayah akan menghadiri pemakaman Jack. Iya, ayah selesaikan dulu urusan ayah di sana. Ya. Tadi Vika terapi kejiwaan dengan psikolog ya, dan ayah tahu enggak dokternya masih cantik dan awet muda ya meski sudah berumur. Terus gimana? Ayah dekatin deh dokter itu, aku ingin dia jadi bunda Vika ya, Vika kan belum punya bunda. Dion Gimun membuka mata lebar, terkejut dengan permintaan Vika. Sayang, kamu mau jodohin ayah dengan dokter itu? Ayah sudah tua sayang, buat apa ayah pacaran lagi? Kamu ini ada-ada aja deh. Ayah itu masih muda. Coba dulu ya. Kapan-kapan kalau Vika ada jadwal terapi lagi ayah antar Vika ya. Ayah lihat dulu orangnya, baru bilang enggak mau. Oke, terserah kamu sayang, asal jangan nangis lagi aja. Ayah sedih kalau kamu nangis, kata Dion Gimun lembut. Sudah malam, istirahat sayang. Besok lanjut lagi ya. Oke, bye ayah. Vika sayang ayah. Sampai ketemu besok. Dion Gimun sangat bahagia, dia jadi ingin selalu di dekat anaknya itu. Kehadiran Vika membawa warna sendiri dalam hidupnya. Sudah sayang, sekarang kita bobo, masih banyak waktu untuk semua rencana-rencana kamu. Farish mengambil laptop dari pangkuan Vika dan meletakkannya di meja. Dia segera naik ke tempat tidur Vika dan memeluk istrinya agar segera tidur. Asteris, dokter yang merawat Vika berkunjung untuk memeriksa keadaan Vika. Karena dokter bilang Vika secara fisik sudah bagus, tinggal pemulihan. Vika meminta izin dokter untuk pulang atau melanjutkan perawatan di rumah sakit Semarang saja. Dia kasihan melihat orang tuanya yang memaksakan diri menunggu dia, padahal harus bekerja. Boleh kan dok, saya pulang. Kalau tinggal pemulihan saya istirahat di rumah saja, bujuk Vika.
Tapi ibu harus benar-benar istirahat ya, kalau perlu bed rest saja. Jangan bekerja dulu, kata sang dokter. Iya dokter, pasti. Saya diizinkan pulang kan dok, ada banyak orang yang akan mengawasi saya dok. Akhirnya dokter yang merawatnya mengizinkan untuk pulang, bahkan memberi surat rujukan untuk Vika kontrol kondisinya di rumah sakit Semarang. Asteris, lepas zuhur, Vika meninggalkan rumah sakit, dengan pesawat pribadi Dion Gimun yang memang masih standby di Surabaya. Meski Dion Gimun masih di Hong Kong, Vika mendapat fasilitas mewah dari ayahnya. Pengawalan dari anak buah Dion Gimun pun didapatnya. Mas, Riside diikuti orang-orang itu terus, kata Vika melihat pada dua orang anak buah Dion Gimun yang mengawalnya. Jangan anggap mereka orang lain sayang, itu bentuk perhatian ayah Dion, nikmati saja. Anggap mereka keluarga kamu, jadi kamu akan merasa aman. Ayah juga sudah siapkan rumah buat kita, besar banget. Ada 5 pengawal termasuk mereka yang akan menjaga kamu. Mereka bergantian menjaga rumah dan mengikuti kamu. Biasakan diri kamu dengan semua fasilitas dari ayah Dion ya. Suami kamu ini belum bisa kasih semua itu untuk kamu. Maaf ya sayang, kata Ferish lembut. Aku enggak butuh itu semua mas, aku cuma butuh suamiku selalu di dekatku. Vika memeluk Ferish erat. Perjalanan pesawat mereka hanya 45 menit dari Surabaya ke Semarang. Setiba di bandara mereka sudah dijemput 2 buah mobil yang akan membawa mereka ke rumah baru mereka. Bapak ibu dan dokter Purba turut serta mengantar mereka ke rumah yang disediakan Dion Gimun untuk anak tersayangnya. Ibu tidak pernah bayangkan naik pesawat nak. Sekarang malah sudah 2 kali naik pesawat bagus, kata Bu Aminah begitu turun dari pesawat. Alhamdulillah ya bu, maaf anak ibu ini belum pernah ajak ibu naik pesawat. Jawab Vika sambil merangkul Bu Aminah berjalan keluar bandara. Mama ikut kami dulu kan ma? Tanya Vika pada dokter Purba. Iya sayang, biar mama tahu rumahnya, jadi kalau mau datang nggak bingung nanti. Nggak jauh kok rumahnya dari rumah mama dan bapak. Sepertinya ayah Dion memang sengaja biar bisa dekat keluarga terus, kata Ferish. Asteris, sampailah mereka di sebuah rumah dengan halaman yang luas. Kolam renang pribadi, dan bangunan rumah dengan 2 lantai sudah lengkap dengan perabotan yang baru. Wah, besar banget rumahnya mas. Kapan ayah beli mas? Kayaknya semua bangunan baru, tanya Vika, begitu turun dari mobil. Kalau kata Josie, begitu ayah tahu identitas kamu. Beliau beli tanah ini, lalu rumah itu memang bangun dari awal, dalam 1 bulan jadi, semua sesuai dengan keinginan kamu, masuk yuk. Ini semua buat Vika mas. Bapak ibu, mama semua ini buat Vika. Seru Vika yang terharu. Bapak dan ibu semua, makan siang dulu, sudah disiapkan, kata seorang wanita parubaya. Saya Bikyatni sementara saya disuruh di sini dulu oleh Pak Jo, mari Pak Bu. Mereka pun mengikuti Bikyatni menuju ruang makan yang berada di samping rumah menghadap langsung ke kolam renang kecil dengan pintu kaca. Humi banget rumahnya, mama suka. Nanti mama bakal sering menginap di sini ya sayang, kata dokter Purba. Tinggal di sini aja ma, mama juga sendirian di sana, kata Vika. Kalau di sini, kasihan pasien mama sayang. Padahal tadi sudah makan Bik, tapi lihat semua ini jadi lapar lagi. Terima kasih, Bikyatni juga makan ya, ajak yang lain makan juga, kata Vika sambil mengambil piring Pak Zakaria. Dia akan mengambilkan nasi untuk bapak dan suaminya. Setelah makan kamu harus istirahat sayang, enggak boleh ngapa-ngapain dulu. Mungkin Bikyatni di sini biar kamu beneran istirahat, kata dokter Purba. Vika mengangguk dan mulai makan. Sayang, suara Dion Gimun berteriak dari luar terdengar di meja makan. Vika beranjak dari duduknya dan segera ke depan. Tidak peduli dengan larangan suaminya untuk tidak berlari. Kok lari sih, kamu harus istirahat total, kata Dion Gimun menyambut pelukan Vika. Terima kasih ya untuk semuanya, Vika senang, Vika suka rumahnya, kata Vika. Iya, untuk anak ayah apa sih nggak akan ayah lakukan? Lagi makan ya, lanjut yuk. Ayah juga belum makan. Mereka berdua pun menuju ruang makan. Dengan bergabungnya Dion Gimun suasana makan siang jadi ramai dan penuh kehangatan. Selesai makan dokter Purba, Pak Zakaria dan Bu Aminah pulang, biar Vika mau istirahat. Ferish mengantar Vika ke kamar mereka. Menunggunya sebentar untuk Vika minum vitamin dan terlelap. Ferish akan mengobrol dengan Dion Gimun setelah Vika tidur. 95, Semarang, Jawa Tengah. Abis makan dan minum obat, Vika terlelap tidur di kamar barunya.
Ferish meninggalkannya ke ruang tengah untuk berbincang dengan Dion Gimun. "Yah," kata Ferish sambil melangkah menuju ruang tengah yang ada di depan kamar mereka. Sengaja dia tidak menutup pintu kamar agar terdengar oleh Vika bahwa dia ada di depan. Dion Gimun yang sedang fokus pada laptopnya menoleh dan melepas kacamatanya. "Yah, rumah ini sangat berlebihan buat kami berdua." Ferish merasa tidak enak sama ayah. Ferish baru berencana untuk membangun, ayah sudah mewujudkannya, ucap Ferish sambil duduk di seberang Dion Gimun. "Rish, hanya kalian keluargaku. Vika anak kandungku, darah dagingku. Aku juga sudah tua, jika suatu saat aku sudah tidak mampu bekerja lagi, kalianlah tumpuanku, aku akan bergantung pada kalian. Besok aku akan mengalihkan semua kepemilikan atas semua hartaku atas nama Vika, dan beberapa untuk Joe dan Princess, mereka sudah kuanggap anakku." "Ayah, belum waktunya itu dilakukan ya. Ferish mampu memberikan kehidupan yang layak untuk putri kesayangan ayah. Ayah masih muda, siapa tahu akan menikah dan punya anak lagi." Dion Gimun tertawa kencang soal menikah lagi. "Ayah, kita enggak tahu kalau ayah masih ada jodoh. Ayah tunda saja yang pengalihan itu. Enggaris semua tetap untuk Vika. Aku khawatir orang tuaku di Manado akan mempermasalahkan kehadiran Vika. Dulu aja mereka tidak setuju aku menikahi Siska, jadi lebih baik aku alihkan sekarang. Mereka tidak akan tahu lagi, tinggal aku jawab dia dapat dari Siska bukan dari aku." Ayah tidak ada rencana memperkenalkan kami dengan keluarga di Manado." "Tidak, aku tidak ada rencana untuk menemui mereka. Biarlah, mereka juga tidak mencariku. Sebagai orang tua mereka tidak merasa kehilangan anak." "Ayah," terdengar teriakan Vika dari dalam kamar. Dion Gimun dan Ferish langsung berlari ke kamar. Ferish langsung naik ke atas tempat tidur dan mengambil Vika untuk didekapnya. Vika terisak di pelukannya. "Mas," gumam Vika dan menelusupkan kepalanya di lengan Ferish. "Iya sayang, istighfar, sayang, ayah ada sama kita di sini." "Bobok lagi ya, cuma mimpi. Kamu ada di rumah sayang," kata Ferish. Dion Gimun menitikkan air mata melihat anaknya yang mengalami mimpi buruk. Dia duduk di pinggir ranjang, tangannya terulur membelai punggung Vika, yang sudah terlihat tenang dan nyaman di dekapan Ferish. "Sejak kapan dia seperti ini, Rish?" "Dari malam pertama di rumah sakit ya, tiap tidur tanpa ditunggui meski hanya menggenggam tangan dia akan seperti ini. Tapi jika terjaga dia seperti biasa saja ya. Ceria seperti tidak ada beban. Mungkin mimpi buruknya adalah kesedihan yang sudah bertumpuk selama ini." Ferish takut jika berlarut akan mempengaruhi kejiwaannya ya. Itulah kenapa Ferish ajak Vika ke psikolog ya, untuk hilangkan traumanya. "Minggu depan harusnya terapi lagi, tapi tertunda ya, karena Dr. Cynthia sedang ada acara pendampingan imigran Indonesia di Siprus ya. Baru pulang akhir bulan." Ferish pikir untuk cari dokter lain, tapi mama bilang dia yang terbaik di sini ya. Vika juga sudah nyaman dengan beliau. "Kalau kita bawa Vika ke sana ya, setuju tidak minta waktu beliau 2 jam untuk Vika?" "Boleh. Terlalu lama kalau akhir bulan, Rish. Ayah khawatir kalau dia seperti ini dia tidak akan mau tidur. Tadi aja harus dibujuk dulu, kan agar dia istirahat." Hubungi dokter itu, dia ada waktu luang kapan dalam minggu ini, kita bawa Vika ke sana," kata Dion Gimun yang tidak bisa dibantah lagi. "Iya ya." Ferish menyetujui usul Dion Gimun, dia pun berpikiran yang sama, terlalu lama jika harus menunggu minggu depan. Ferish membaringkan Vika kembali. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi Dr. Cynthia. Dion Gimun mengambil tangan Vika untuk digenggamnya. Tangan kanannya membelai lembut kepala Vika yang tidak mengenakan hijabnya. "Kita jalan-jalan ke Eropa sekalian ya sayang, setelah kita temui doktermu," kata Dion Gimun sambil mengecup tangan Vika. "Ya, hari Rabu paling cepat dari sekarang ya. Beliau free dari pagi sampai siang, malamnya beliau ada jadwal lain. Sebegitu sibuknya dia, untuk besok sampai Sabtu tidak ada waktu," kata Dion Gimun penasaran. "Iya ya, dia yang terbaik, cocok buat jadi pasangan ayah yang sama-sama suka keliling dunia." "Haish, kamu," ucap Dion Gimun kesal. "Yang terpenting buat ayah saat ini adalah kebahagiaan Vika. Jadi kapan kita berangkat?" "Hari Senin sore ya, jadi pagi sudah sampai di Bandara Larnaca. Kita menginap di Nikosia dekat dengan kantor konsulat Indonesia. Tapi dalam 2 hari ini mengurus visanya apa bisa selesai ya. Tidak perlu khawatir soal itu. Ayah yang urus." "Kedutaan Besar Indonesia untuk Republik Siprus ada di Roma. Ayah hubungi teman ayah di sana," kata Dion Gimun kemudian beranjak dari tempat tidur Vika. "Terima kasih ya, Ferish siapkan akomodasi di sana."
Dion Gimun keluar dari kamar Vika sambil menepuk bahu Ferris. Ferris tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia naik ranjang dan berbaring di samping Vika. "Cepat sembuh sayang," gumam Ferris pada Vika yang refleks memeluknya. Dion Gimun menutup kamar Vika dan menghubungi orang kepercayaannya di Italia. Dia gunakan powernya di dunia hitam menggerakkan anak buahnya mengurus administrasi di sana. Asteris. Kediaman Dr. Purba. Dr. Purba sedang melayani pasiennya di pavilion. Setelah tidak buka 2 hari pasiennya menumpuk. Seorang pria berseragam loreng lengkap dan seorang ajudannya menunggu beliau di antrian pasien. Asisten Dr. Purba merasa takut dengan kedatangan 2 orang itu. "Ibu, kurangi makan pedas ya, lambung ibu ini terluka. Bahaya kalau asam lambung naik, bisa seperti kena serangan," kata Dr. Purba terpotong kedatangan asistennya. "Dokter, di luar ada 2 tentara yang mau bertemu," kata yang asisten dengan wajah pucat. "Keperluannya apa sus? Kalau mau berobat harus antri," jawab Dr. Purba sambil menuliskan resep. "Enggak bilang dok, cuma bilang mau ketemu." "Saya takut dok." Bapak itu serem mukanya. "Ini resep ibu ini ya, buatkan dulu. Biar saya tanya mereka." "Ibu, ikut suster ya ambil obatnya. Insya Allah, kalau ibu bisa hindari makan pedas dan tidak stres bisa sembuh," jelas Dr. Purba. Kemudian beliau melangkah keluar melihat siapa yang datang. Komandan, ada yang bisa bantu? Sampai repot datang ke sini," sapa Dr. Purba begitu melihat yang sedang duduk di bangku antrian pasien. Seorang komandan militer, dulu anak buah suaminya, dan sekarang sudah menjadi perwira. "Cuma sekedar singgah aja mbak, sekalian ada yang mau saya tanyakan." "Tapi silakan lanjutkan dulu mbak." "Ya sudah, tunggu di rumah saja dan, biar lebih nyaman. Ini masih banyak yang menunggu, masih 9 orang di daftar antri loh," kata Dr. Purba sambil melihat daftar pasien. "Baiklah mbak, saya menunggu di rumah saja," jawab sang tentara, ketika melihat pasien yang mengantri seperti takut padanya. Dr. Purba pun mengantarnya ke rumah, lalu menghubungi Farah, agar dia atau Randy bisa menemani sang tamu sambil menunggu beliau selesai praktek. "Maaf Yandan, saya harus mendahulukan tugas saya," kata Dr. Purba. Dr. Purba memegang teguh sumpah dokternya, dia akan mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadinya. Seandainya tentara itu butuh pertolongan cepat, yang membahayakan nyawa, beliau akan mendahulukannya, tapi dia bilang sekedar singgah, beliau mengesampingkannya meski yang dihadapinya seorang alat negara yang berpangkat. "Enggak masalah mbak, silahkan dilanjutkan," jawab sang tentara. "Menunggu 9 orang kalau satu pasien 10 menit berarti dia harus menunggu 1,5 jam. "Baiklah kita tunggu 1,5 jam," katanya pada ajudannya setelah Dr. Purba kembali ke tempat prakteknya. Randy akhirnya menemui sang tentara. "Malam komandan, apa kabar?" sapa Randy. "Ada yang bisa dilaksanakan dan?" tanyanya kemudian menarik kursi dan duduk. "Mampir sekalian ada yang mau saya tanyakan mas," jawab tentara. "Siap dan, silahkan," jawab Randy dengan sikap siapnya sambil duduk, kedua tangannya menyatu bertumpu pada lenagan kursi. "Saya mendapat laporan, keluarga Pak Nyoto meninggalkan asrama sejak hari Selasa kemarin, dan belum kembali sampai hari ini. Pak Nyoto juga meninggalkan tugas. Mengingat hubungan baik dengan keluarga di sini, apa Mas tahu di mana keberadaan beliau?" "Izin dan, maaf sebelumnya komandan, apa sudah ada laporan tentang kedua anak Pak Nyoto yang terlibat penculikan istri adik ipar saya Pak?" tanya Randy. Sang tentara terkejut dengan pertanyaan Randy, begitu pula sang ajudan yang duduk tak jauh dari Randy. "Saya malah belum dapat laporan itu mas, kapan kejadiannya? Bagaimana ceritanya?" tanya tentara penasaran. "Izin dan kejadiannya Selasa pagi Pak, istri Ferris sedang dirawat di rumah sakit. Mereka menyuruh 2 orang pria untuk menyamar sebagai perawat rumah sakit, lalu berdalih akan membawa istri Ferris untuk pemeriksaan lainnya. Mereka membawanya kepada Camilla dan Hendra yang sudah menunggu mereka di perbatasan Semarang Sragen dan lalu Camilla dan Hendra akan memberikan istri Ferris kepada seorang warga negara asing yang berada di Surabaya. Nah, Camilla sekarang berada di tahanan Badan Narkotika, sedang Hendra dalam tahanan Poltabes Surabaya. Saya pribadi tidak tahu keberadaan Pak Nyoto dan istrinya, tapi bisa saja mereka menghilang ke Surabaya dan..." Sang tentara mengangguk-angguk setuju dengan pemikiran Randy. Tidak pernah disangka mereka bisa melakukan hal senekat itu. "Kami sekeluarga merasa tenang dan kalau kedua kakak beradik itu dipenjara. Sudah lama saya ingin memproses mereka, untuk tindakan yang membahayakan orang lain. Tapi saya masih memandang almarhum papa mertua saya dan hubungan baik yang sudah lama terjalin.
Akan jadi bahan omongan orang kalau saya yang melaporkan dan, jelas Randy. Izin dan, kata ajudan. Saya pernah dengar dari beberapa teman, kalau anak-anak Pak Nyoto pengguna narkoba dan, terakhir anak lelakinya masuk penjara karena dilaporkan seseorang dengan tuduhan percobaan penculikan saat di bandara. Iya mas, wanita yang dibekap itu istri Ferish, setelah dia mengantar Ferish berangkat ke Bangka. Yang melaporkan adalah teman kerja istri Ferish yang kebetulan ada di sana. Cobaan untuk Pak Nyoto mas, kedua anaknya terlibat narkoba. Kata sang tentara. Randy mengangguk setuju, orang tuanya aja yang salah mendidik anak. Gumam Randy dalam hati yang tidak mungkin dia katakan. Maaf komandan, jadi menunggu lama, kata dokter Purba yang sudah selesai praktek. Tidak apa mbak, ini ditemani mas Randy. Sudah selesai mbak tugasnya, tanya tentara pada dokter Purba yang kemudian bergabung. Sudah dan, karena 2 hari tidak praktek jadi menumpuk di hari ini, jelas dokter Purba. Jadi ada apa Yan dan, sampai repot ke sini? Mau tanya soal Pak Nyoto mbak, sejak Senin bersama istrinya meninggalkan asrama. Dan dari mas Randy saya dapat kabar yang tidak mengenakan soal mereka malahan. Kata tentara dengan nada menyesalkan semua peristiwa yang terjadi. Saya pribadi dan kedinasan ikut prihatin mbak atas musibah yang menimpa menantu keluarga ini. Terima kasih dan, soal Pak Nyoto apa enggak bisa dilacak dan? Tanya dokter Purba penasaran. Belum bisa mbak, itulah sebabnya saya mampir ke sini. Apa mungkin ke Surabaya Yan dan? Kata dokter Purba, sebenarnya dibawa kemana mereka itu oleh anak buah Dion Gimun? Tanya dokter Purba pada dirinya sendiri. Bisa aja mbak, untuk mendampingi anak-anaknya. Mas Randy, apa proses hukum untuk mereka sudah berjalan? Izin dan, masih tahap pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Jawab Randy tegas. Baiklah, kapan-kapan saya ingin bertemu Mas Ferish dan istrinya mbak. Iya nanti saya sampaikan pada mereka dan. Jawab dokter Purba. Kalau begitu saya pamit mbak, terima kasih infonya Mas Randy, dan maaf sudah mengganggu. Sang dan Ramil pun pulang, diantar Randy sampai masuk ke mobilnya. Ren, mama jadi khawatir sama Pak Nyoto dan istrinya. Sudah mama, enggak perlu khawatir, dan juga enggak perlu mama pikirkan, jawab Randy menenangkan dokter Purba. 96. Perbatasan Semarang, Yogyakarta. Sebuah gudang di perbatasan kota Semarang dan Yogyakarta. Dalam kamar yang sempit sepasang suami istri terkurung di dalamnya. Dengan rantai yang terikat satu sama lain di kaki, rantai terkait dengan sebuah pilar besar gudang itu. Hanya ada satu gentong air, sebuah ember dan sekarung tepung roti. Beberapa orang pria di luar kamar sibuk mengemas serbuk-serbuk putih dari dalam kantong kertas aluminium foil menjadi kemasan kecil seberat 1 gram. Deru mesin untuk mencetak pil-pil membuat mereka tidak mendengar teriakan dari sepasang suami istri yang mereka kurung. Tak pernah sekalipun mereka membuka pintu kamar itu meski untuk memberi mereka makan. Sepasang suami istri itu adalah Pak Nyoto dan Lestari istrinya. Sudah 4 hari mereka dikurung di kamar itu tanpa diberi makanan dan diizinkan keluar untuk buang air. Jadi mau tidak mau mereka makan tepung roti dan minum dari air gentong yang ada dalam kamar. Untuk buang air pun mereka lakukan di situ karena di situ ada jamban. Kamar itu sudah mirip penjara buat mereka. Sepanjang hari mereka berteriak dan menggedor pintu, tapi tidak pernah dibukakan. Menjelang malam, di hari keempat itu, seorang pria berpenampilan necis dengan 2 pengawal datang ke gudang itu. Bos, maaf tidak menyambut bos, tidak tahu kalau bos akan datang. Kata Jakun. Dion Gimun mengangguk, dan membuka kacamatanya bagaimana produksi, bisa mulai beredar. Tanyanya sambil mengecek cetakan pil berwarna pink. Lancar bos, bahan baku juga bagus. Ini memakai bahan baku yang kami bawa dari kapal Jack. Bahan grade A bos, jawab Jakun sambil tersenyum lebar. Bagus Kun, aku bisa mengandalkan kamu di sini. Besok akan datang lagi barang dari Kalimantan lewat darat, amankan itu. Perintah Dion Gimun sambil memasang kaca matanya lagi. Di mana suami istri itu? Bawa mereka ke belakang, aku ingin menemuinya. Baik bos, mereka ada di kamar mandi, jawab Jakun. Membuat Dion Gimun terkejut. Jakun lebih sadis dari perkiraannya. Tega sekali kamu menaruh mereka di situ, Kun. Tanya Dion Gimun. Mereka membuat Bafika sengsara, saya harus tega bos. Dan juga mereka sangat merepotkan saat saya taruh di kamar. Dion Gimun tersenyum puas, anak buahnya juga sayang pada Vika. Loyalitas mereka tidak diragukan lagi. Dion Gimun menuju ke teras belakang di mana ada sebuah kandang bulldog yang berisi 2 ekor di dalamnya.
Dion Gimun melepas dua bulldog itu. Dua binatang itu pun sangat penurut pada Dion Gimun. Mereka duduk di sebelah kanan dan kiri kaki Dion Gimun, dengan lidah yang terjulur dan liur yang menetes. Gidun memperlakukan mereka penuh kasih sayang. "Bos," panggil seorang anak buahnya yang membawa Pak Nyoto dan istrinya menemui Dion Gimun. Dion Gimun menoleh pada mereka, lalu mengibaskan tangannya menyuruh anak buahnya pergi. Dion Gimun beranjak dari duduknya, kemudian dia mengambil sebotol pengharum ruangan lalu menyemprotkannya ke darah dan ke tubuh Pak Nyoto dan istrinya. Mereka berdua sangat bau dan kotor. Dion Gimun menyuruh mereka duduk di bangku panjang. Di atas meja terdapat sekeranjang buah dan satu kotak besar susu segar. Terlihat mata mereka sangat bersinar melihat keranjang buah yang berisi buah impor. Dion Gimun lalu menyuruh pengawalnya mengambil makanan yang dia beli di jalan tadi, untuk diletakkan di atas meja. Dion Gimun mengambil satu kantong berisi daging merah segar, dia letakkan di bawah kakinya. Sebungkus sate ayam dia buka di depan Pak Nyoto dan istrinya. "Kalian tahu siapa aku, dan kenapa kalian ada di sini?" tanya Dion Gimun sambil makan sate. "Kalian lapar?" tanyanya kemudian saat suami istri di depannya menelan salivannya melihat dirinya makan. Pak Nyoto dan istrinya mengangguk cepat. "Masih ada enggak satenya?" tanya Dion Gimun pada pengawalnya. Sang pengawal pun berlari ke depan mengambil sate lagi. "Makanlah, aku tidak bisa membiarkan kalian mati kelaparan," kata Dion Gimun memberikan 2 bungkus sate pada mereka. Kemudian dia mengambil kantong plastik yang di bawah kakinya. Dibukanya kantong itu dan menumpahkan isinya dalam nampan dan memberikannya pada 2 bulldog kesayangannya. "Dua binatang ini baik padaku, maka aku memperlakukannya dengan baik juga." Makanan mereka satu hari 30 kilo daging, atau 20 ekor ayam, kata Dion Gimun sambil mengelus kepala 2 bulldognya yang sedang makan. "Kalian tidak tahu siapa aku kan? Baiklah, aku kasih tahu." Dion Gimun meminta anak buahnya menghidupkan televisi yang sudah terhubung dengan Joe dan Vika. Panggilan pertama dilakukan pada Vika. Gambar beberapa rumah mewah, mobil mewah, berangkas berisi uang dan perhiasan mengawali panggilan itu hingga akhirnya muncul wajah Vika di layar. "Hai sayang, sudah bangun ya? Lagi apa kok lama angkat teleponnya?" kata Dion Gimun pada Vika. Pak Nyoto dan istrinya terkejut melihat Vika di layar TV dipanggil sayang oleh pria kaya ini. "Maaf ayah," Vika nyari headset dulu, "lupa naruhnya, jadi ini pinjam punya Mas Ferish." "Ayah di mana?" Vika bangun, "Rumah sudah sepi," kata Vika sambil manyun. "Anak sekarang ya?" ditanya balik nanya. "Ayah ada urusan bentar." "Kamu lagi apa?" Vika nyengir kena sindir Dion Gimun. "Lagi siapin data ya, kata Mas Ferish minggu depan kita Eropa ya?" tanya Vika semangat. "Iya, sekalian antar kamu menemui dokter kamu." Ferish mana? "Asyik, jalan-jalan ya. Jadi Vika siapin berkas Vika ya untuk urus visa." Mas Ferish lagi di depan teleponan sama Mama Purba. "Ayah makan apa itu?" "Makan sate Cak Amir sayang, enak loh," jawab Dion Gimun sambil memamerkan tusuk satenya yang di ujung tusuk terdapat kuning telur. "Vika mau, nanti ayah pulang ke sini, kan? Bawakan Vika yang sate telur dan kepala ya, pinta Vika dengan lembut. Kata Mas Ferish, "Ayah larang Vika keluar dulu, biar kuat jalan-jalan minggu depan." "Iya, nanti ayah bawakan, tapi ayah sampai rumah malam lo sayang." "Enggak apa, Vika tunggu." "Oke ya, Vika mau beresin pakaian dulu, Mama Siska kirim banyak baju ya." "Bye ayah." "Vika sayang ayah." Panggilan pun berakhir. Pak Nyoto dan Lestari menatap Dion Gimun heran. "Kalian di sini untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kalian dan anak kalian atas apa yang sudah kalian lakukan pada Vika. Vika adalah anak kandung saya, yang selama ini dirawat oleh Pak Zakaria dan Bu Aminah. Vika putri saya satu-satunya, jadi dia akan mewarisi semua harta saya. Kalian sudah salah memilih musuh. Maaf, kami tidak tahu, kalau kami tahu kami tidak akan menyakitinya. Dan istri saya pasti akan menyetujui hubungan Vika dengan Hendra." Kata Pak Nyoto. "Iya Pak, tolong lepaskan kami akan merestui kalau Vika ingin menikah dengan Hendra, iya kan Pak?" Kata Lestari meminta persetujuan suaminya. Dion Gimun tertawa kencang hingga buldognya yang sedang makan terkejut, lalu mengonggong. Suaranya yang besar membuat Pak Nyoto dan istrinya takut. "Kalian pikir aku akan mengizinkan anak kesayanganku menjadi anggota keluarga kalian? Jangan harap. Aku sudah memiliki menantu yang begitu menyayangi anakku, dan besan yang sangat terhormat seperti keluarga Purba. Tidak seperti kalian yang gila harta."
Ngomong-ngomong soal Hendra, kalian harus lihat ini. Dion Gimun memencet tombol on pada remote TV yang dipegangnya. Dalam layar TV nampak gambar Camilla dan Hendra di tempat berbeda. Hendra dalam tahanan dengan tangannya yang diperban, satu ruangan dengan penjahat lainnya. Nampak di situ Hendra yang sedang mengepel lantai tidak memakai baju, dan beberapa kali mendapat tempelengan dari penghuni yang lain. Sementara Camilla, terlihat sedang duduk di pojok ruangan dengan tangan terikat. Nampak seorang penjaga yang memberinya makan dalam rantang, lalu membuka satu ikatan tangan Camilla. Sebelum pergi penjaga itu menamparkan pipi Camilla dengan tawa lebar. Pak Nyoto dan istrinya merasa kasihan pada anak-anaknya. Hendra dan Camilla terlihat kurus. Pak, tolong lepaskan kami dan anak-anak kami, Pak. Kami janji akan menjadi pengikut Bapak, rayu Pak Nyoto. Bapak juga boleh mengambil Camilla sebagai istri kedua Bapak. Anak saya cantik, dia seorang model Pak, banyak orang ingin menikahinya. Pak Nyoto menjual anaknya untuk keselamatannya. Camilla jadi istri saya. Hahaha, saya tidak sudi dengan anak kamu yang penyakitan itu. Camilla sudah menjual tubuhnya pada banyak orang demi uang. Uang yang kalian nikmati selama ini, hasil dia menjadi jalang, kata Dion Gimun dengan gigi gemeratak. Perlu kalian tahu, Camilla punya penyakit menular yang mengerikan akibat tingkah lakunya. Tuhan sudah menghukumnya dengan caranya sendiri. Pak Nyoto menjadi menggigil ketakutan. Anak yang dia banggakan terkena penyakit menjijikkan. Bagaimana dia bisa selamat dari sini, jika tidak ada yang bisa membantunya? Dia tidak mau lama-lama di dalam kamar sempit hanya makan tepung roti. Dia ingin segera bebas. Ma, cepat berpikir Ma, bagaimana kita membujuknya membebaskan kita, bisik Pak Nyoto pada istrinya yang malah asik makan. Pak Nyoto mencubit istrinya agar ikut berpikir. Pak, suami saya ini seorang tentara. Kami sudah lama tidak pulang, pasti teman-teman suami saya mencari kami. Kalau mereka tahu kami di sini, mereka pasti akan menyerang tempat ini, dan Anda tidak akan selamat. Jadi lepaskan kami, sebelum mereka menyerang ke sini. Kamu mengancamku, Cutiga. Sebelum mereka tahu kalian di sini, kalian sudah menjadi santapan mereka, kata Dion Gimun menunjuk pada kedua buldognya. Lihat mereka belum kenyang dengan daging tadi. Silakan kalian tentukan siapa duluan yang akan mengenyangkan perut mereka, kata Dion Gimun sambil mencuci tangannya di wastafel. Lalu dia pergi meninggalkan Pak Nyoto dan istrinya. Pak, jangan pergi dulu, kita bicarakan baik-baik, teriak Lestari. Kamu sih Ma, pakai mengancam segala, dia jadi marahkan. Mama aja yang jadi santapan anjing-anjing itu, kata Pak Nyoto kesal. Jadi begitu, kalau Mama mati, Papa bebas, lalu menikahi janda gatel penjual bakso itu, seru Lestari sambil menjewer suaminya. Aduh Ma, sakit Ma. Lagian kenapa Mama mengancam orang itu? Cari mati saja Mama ini. Pikirkan cara lain Ma. Ayo kalian kembali ke tempat kalian, jangan ribut di sini, kata seorang anak buah Dion Gimun lalu membawa Pak Nyoto dan istrinya masuk ke kamar mandi lagi. Mereka memberontak dan berteriak minta dilepaskan, tapi tindakan mereka hanya membuang tenaga. Mereka masih harus menunggu untuk dibebaskan. Dan entah kapan waktu itu. Mereka mau kita apakan bos? Tanya Jakun. Mereka masih keras kepala, aku hanya ingin buat mereka jera. Polisi masih menutupi kejadian kemarin sesuai permintaanku. Rencananya malam ini mereka baru akan membuka kasus itu di media massa. Dengan munculnya nama anak mereka, itu akan menjadi sanksi sosial untuk mereka. Besok siang bawa mereka ke base camp, aku ingin mereka meminta maaf pada anakku. Suruh mereka mandi dan beri mereka pakaian, perintah Dion Gimun pada Jakun. Dion Gimun lalu keluar dari gudang dan masuk ke mobil untuk pulang. Dia tidak ingin Vika menunggunya terlalu lama. 97. Semarang, Jawa Tengah. Dion Gimun sampai di rumah Vika hampir larut malam. Turun dari mobil dilihatnya lampu di dalam rumah masih menyala semua. Sebuah mobil terlihat di samping mobil Ferish. Vika melihat Dion Gimun datang dari lampu mobil yang menyorot ke jendela. Vika pun akan beranjak namun ditahan oleh Ferish. Di sini aja, biar Mas yang buka. Ferish segera membuka pintu. Ada siapa Rish? Tanya Dion Gimun yang mendengar suara anak kecil dan tawa dari beberapa orang. Bas saya dan keluarganya ya, jawab Ferish. Lalu mengulurkan tangan mencium tangan Dion Gimun. Dion Gimun belum terbiasa dengan sikap itu tapi bisa menerimanya. Ferish pun menutup pintu kembali. Malam semua, ada siapa? Nih cantik sekali. Sapa Dion Gimun masuk dalam rumah, lalu mendekati Vika yang sedang memangku anak Farah. Vika mengulurkan tangan untuk mencium tangan Dion Gimun,
yang dibalas kecupan lembut oleh Dion Gimun di kepalanya. Ayah, kenalin, ini Mbak Farah dan suaminya Kak Randy, dan si cantik ini, Salma. Ayo salim sayang sama, ayah mau dipanggil apa oleh cucu ayah? Tanya Vika. Dion Gimun menyalami Farah dan Randy, lalu mengelus kepala baby Farhan yang tidur dalam kasur kecilnya. Kalau kakek gimana? Kakek Salma, kakek Om Bintang. Jawab Salam lucu sekaligus bingung. Dion Gimun pun bingung dengan maksud Salma. Bintang adik bungsu Vika ya, Salma manggil Pak Zakaria kakek, jelas Vika. Oke, opa aja, bahasa Manado kakek juga opa. Nah sini sayang sama opa Dion, kata Dion mengambil Salma dari pangkuan Vika. Anak cantik, Salma sama cantiknya dengan tante cantik enggak opa? Kata Salma menunjuk Vika. Sama-sama cantik sayang, kenapa memangnya? Tanya Dion Gimun pada Salma yang memainkan jenggot di dagunya. Salma kalau besar mau jadi artis, kalau Salma juga cantik seperti tante cantik, jawab Salma yang mengundang tawa semua orang. Semua orang baru yang ditemuinya pasti ditanyai seperti itu Pak. Jelas Farah, tapi baru sekarang kami tahu alasannya. Kata Farah lalu tertawa lagi. Siapa mau sate telur? Kata Ferish membawa sebuah pinggan berisi sate dan lontong, sebuah piring kecil sate tanpa sambal untuk Salma. Salma mau om sate telur. Bawa sini aja mas, makan di sini. Pinta Vika lalu beranjak dari duduknya mengambil piring. Nak Randy, terima kasih atas bantuannya kemarin, kita baru bisa bertemu sekarang. Bukan masalah Pak, maaf saya tidak bisa ikut ke Surabaya, jawab Randy. Orangnya tidak ikut tapi bantuannya sampai ke Surabaya, saya sudah sangat berterima kasih. Kata Dion Gimun tulus. Sebentar lagi akan rilis beritanya di media massa, tadi orang Surabaya mengabari saya. Iya Pak, karena bukti sudah cukup tidak perlu ditutupi lagi, jawab Randy, yang mengetahui permintaan khusus Dion Gimun pada pihak Poltabes Surabaya. Dion Gimun hanya tersenyum menanggapi pernyataan Randy. Ayo, dimakan satenya, tadi mampir beli atas permintaan khusus. Kata Dion Gimun melihat Vika sudah menyiapkan piring. Jam berapa relasenya ya? Tanya Ferish mengambil remote TV. Harusnya sudah mau mulai, ini sudah jam 9, breaking news malam sekarang, kan? Kata Dion Gimun melihat ke jam dinding. Ferish pun menyalakan TV, dan mencari channel yang memiliki siaran breaking news. Kemudian Ferish mendekat ke Vika dan menggenggam tangannya. Dia tahu ini bagian dari traumanya. Mau lihat enggak sayang? Tanya Ferish yang merasakan kegugupan di tangan Vika. Vika mengangguk meski dia merasa tidak nyaman tapi dia penasaran. Dia pun melawan takutnya sambil makan sate kesukaannya. Apalagi ada keluarganya yang berada di sampingnya. Vika akan berusaha menghilangkan rasa takutnya. Acara pun dimulai, Ferish merangkul istrinya. Dion Gimun menatap ke Vika, dia pun menggeser badannya duduk dekat Vika, sesekali tangannya membelai kepala Vika. Vika merasa nyaman, dua lelaki hebat ada di sampingnya memberikan dukungannya. Tante cantik masuk TV tapi enggak ajak Salma, protes Salma yang melihat foto Vika di layar TV. Sayang, itu cuma foto, tante kan ada di sini dari tadi. Jelas Farah sambil melirik pada Vika. Besok kita buat video sayang, lalu kita tonton di TV gimana? Bujuk Vika pada Salma yang terlihat kesal. Bisa tante, jadi Salam masuk TV. Iya sayang, seperti video adek Farhan kemarin, mau kan? Tanya Farah. Asyituk Salma buat video, bisa masuk TV. Teriak Salma dengan riang. Melihat kelincahan Salma, Vika terhibur, anak itu sudah mencuri hatinya sejak dulu. Bak, boleh enggak Salma di sini dulu? Tanya Vika pada Farah. Farah menatap ke suaminya meminta persetujuan. Randy tersenyum dan berkedip setuju. Boleh kalau kamu tidak direpotkan oleh lincahnya dia, sekarang susah diem nih anak, kata Farah. Enggak akan Mbak, 2 hari ini aja, selama dia libur sekolah. Kata Vika merasa ada sedikit kekhawatiran Mbak Farah atas dirinya. Oke, itu bisa menghibur kamu sayang, biar tiap libur Salma di sini. Salma mau enggak nginep di sini, tapi bunda sama ayah sama adik pulang. Mau, kan ada tante cantik, Om Ais dan Opa juga. Salma berani bobok sendiri, nanti boboknya sama tante dan Om sayang, enggak bobok sendiri. Kata Ferish, bobok sama Opa juga enggak apa, Opa bobok sendiri soalnya. Jawab Dion Gimun sedih. Hehehehe, Opa takut ya bobok sendiri, Salma aja berani. Ledek Salma pada Dion Gimun hingga membuat Dion Gimun gemas lalu mengendongnya. Melihat sudah larut malam, Farah dan Randy pun pamit pulang.
meninggalkan Salma yang diam saja digendong Dion Gimun, meski melihat orang tuanya pergi. Vika dan Feris serta Dion Gimun segera masuk ke rumah, setelah mobil Farah keluar dari pintu pagar. Jadi Salma mau bobo sama siapa? Sama tante apa sama opa? Tanya Vika yang melihat Salma bergelayut manja pada Dion Gimun. Maaf opa, Salma kangen tante cantik, jadi Salma bobo sama tante cantik, kata Salma lalu mengecup pipi Dion Gimun. Satu lagi ciumnya, biar opa nggak sedih sayang, pinta Dion Gimun sambil menoleh. Terima kasih sayang, mimpi indah ya, ucap Dion Gimun sambil memberikan Salma pada Feris. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Dion Gimun memilih kamar di lantai 2, sementara kamar Vika di lantai 1, agar Vika tidak naik turun tangga. Vika terbangun dari tidurnya saat sebuah tangan kecil membangunkannya. Vika terbangun dan melihat wajah imut di hadapannya. Pagi sayang, ada apa? Tanya Vika pada Salma. Kemudian dia melihat ke jam dinding masih pukul 5:30. Salma mau pipis tapi enggak bisa nyalain lampunya tante. Mau naik pakai kursi enggak ada kursi. Tante cantik mau bantu, pinta Salma lembut. Iya sayang, tante bantu, enggak perlu naik kursi nanti bisa jatuh. Vika pun menyingkirkan tangan Feris dari perutnya untuk beranjak bangun. Mau kemana sayang? Kata Feris dengan mata tertutup. Kamar mandi, Salma nggak bisa nyalain lampu mas, jawab Vika lalu bangun. Feris pun membuka mata melihat Vika menggandeng Salma masuk kamar mandi. Dia pun segera bangun karena sudah pagi. Dia menyusul ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Om, ikut bangun? Tanya Salma dari balik tirai. Iya sayang, mau sholat subuh. Salma mau ikut sholat enggak? Om tungguin. Tante cantik juga sholat? Tanya Salma pada Vika yang sedang mencuci muka. Tante belum sholat sayang, tante masih berhalangan. Nanti kalau Salma sudah besar pasti mengerti arti halangan, karena itu akan dialami semua wanita yang sudah dewasa. Jelas Vika dengan lembut. Sudah pipisnya? Tanya Vika yang dijawab bukan Salma. Vika membantu Salma memakai celananya lagi. Salma ikut sholat om, kata Salma lalu ikut mengambil air wudhu dibantu Vika yang melipat lengan bajunya. Feris pun menunggu sang keponakan. Dengan memakai mukena Vika yang kebesaran, Salma menyusul Feris sholat. Dari atas tempat tidur Vika melihat suami dan keponakan sholat, hatinya merasa senang. Aku harus cepat sembuh, biar bisa hamil lagi. Aku ingin melihat anak-anakku sholat bersama kami ya Allah. Doa Vika dalam hati. Vika beranjak ke kamar mandi untuk mandi, sebelum dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tante Salma mau berenang, boleh enggak? Tanya Salma begitu Vika keluar dari kamar mandi. Boleh, ajak om aja ya, tante mau buat sarapan. Salma mau sarapan apa? Apa aja tante, roti boleh, nasi goreng pakai sosis juga boleh. Tapi sarapannya habis. Salma berenang ya tan? Iya, sini lepas dulu bajunya, terus pakai handuk ini aja. Kata Vika mengambil kimono handuk miliknya dari dalam lemari. Om Feris di mana sayang? Tanya Vika sambil melelas baju Salma, hanya tinggal kaos dan celana dalam saja. Di luar, katanya mau matikan lampu, jawab Salma. Oke, sudah yuk, kita ke kolam. Mereka pun keluar kamar. Feris terlihat merapikan sofa, habis dipakai kumpul semalam. Mas, Salma mau berenang, temeni ya, aku buat sarapan dulu. Ada Bik Yatni yang buat sarapan sayang, beliau sudah datang. Ya udah aku bantuin Bik Yatni ya, kata Vika. Enggak, kamu temani kita aja, kamu masih butuh istirahat. Yuk, ajak Feris dengan menggendong Salma dan menarik tangan Vika ke kolam renang. Vika pun hanya menurut, daripada kena marah suami dan ayahnya lagi seperti kemarin. Vika hanya duduk di pinggir kolam, sambil melihat Salma yang sangat senang bermain air, meski masih dingin Salma tetap bersemangat. Dion Gimun terbangun dari tidurnya mendengar tawa Vika dan jeritan Salma di luar. Dion Gimun pun bangun dan menyibakkan tirai jendela terlihat dari atas wajah bahagia mereka. Sesuatu yang kecil berhasil membuatnya bahagia. Dion Gimun mengambil bajunya dan segera turun. Saat melewati dapur Bik Yatni sudah menyiapkan sarapan. Bik, mereka belum sarapan. Belum tuan, ini baru saja selesai, jawab Bik Yatni. Yang buat Salma apa Bik? Nasi goreng juga, tanya Dion Gimun saat melihat pinggan nasi goreng. Iya tuan, tapi yang ini, tidak pedas, jawab Bik Yatni sambil menunjukkan sebuah teflon di atas kompor. Oh, ya sudah, saya mau kopi ya, bawa sarapan ke pinggir kolam aja Bik. Minta tolong sama mereka tuh, kata Dion Gimun menunjuk pada pengawalnya yang baru masuk rumah.
Ada apa? Tanya Dion Gimun pada pengawalnya. Ada kiriman baju untuk Non Salma bos, jawab pengawalnya. Oh, sini, kamu bantu Bikyatni bawa sarapan ke kolam ya, sebelum kalian sarapan. Perintah Dion Gimun, lalu pergi untuk bergabung dengan anak-anaknya di kolam. 98. Melihat keceriaan anak-anaknya, Dion Gimun pun ingin ikut berenang. Boleh enggak opa bergabung cantik? Tanya Dion Gimun sambil melepas kaosnya. Sini opa, sini, teriak Salma yang ada di ujung kolam, dipandu Ferish berenang. Tanpa lama-lama lagi, Dion Gimun menceburkan dirinya ke kolam dan mendekati Salma. Dia menggoda Salma hingga anak itu tertawa terkikik. Vika melihat Bikyatni yang membawakan makanan. Dia pun mengangkat kakinya dari kolam dan menghampiri Bikyatni. Kok dibawa ke sini Bik? Puan yang suruh mbak, katanya mau sarapan di sini. Ya sudah, biar Vika yang menyusun Bik, terima kasih. Bikyatni juga sarapan ya sama yang lain, kata Vika lembut. Tika pun menyiapkan nasi di atas piring, untuk ayahnya juga suaminya. Satu hal yang kurang untuk suaminya, yaitu sari buah. Vika pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil sari buah. Saat di dapur, Vika melihat Bikyatni dan dua orang pengawal makan belakang. Vika melihat menu mereka beda dengan yang disajikan untuknya. Bik, kok yang buat di sini beda dari yang dibawa ke depan, kenapa? Ayah juga suruh. Sama kok mbak, ini juga nasi goreng, jawab Bikyatni merasa takut. Iya nasi goreng, tapi kenapa enggak ada lauknya, telur, atau bakso goreng atau sosis goreng? Siapa yang suruh dibeda-bedakan Bik? Tanya Vika sedikit marah. Bikyatni hanya diam, dua pengawal pun diam tertunduk. Vika membuka kulkas, masih ada bakso, sosis serta nugget yang dia beli kemarin. Vika mengeluarkannya dari freezer. Goreng ini Bik, sesuai selera kalian. Saya enggak mau ada yang dibeda-bedakan soal makanan di rumah ini. Apa yang kami makan itu juga yang kalian makan. Kalau satu rumah satu atap artinya kita saudara Bik, kalau abis bilang. Jangan lakukan lagi ya, biar Vika yang bilang sama ayah, kata Vika sambil mengambil dua buah gelas dan sekotak sari buah. Iya mbak, maaf saya tidak tahu, jawab Bikyatni lalu mengambil bakso untuk digorengnya. Vika mengangguk dan melangkah keluar dari dapur, kembali ke kolam renang. Makan dulu yuk, nanti lanjut lagi sayang, teriak Vika dari pinggir kolam. Ferish segera membawa Salma naik ke pinggir kolam, disambut Vika dengan handuk dan berlapis handuk kimono agar tidak kedinginan. Hah, Salma mau teh juga Tan, pinta Salma melihat teh Ferish, dengan suara yang bergetar. Ini minum punya Om saja, Om minum sari buah, kata Ferish memberikan teh hangatnya. Pelan-pelan sayang, apa enggak panas? Tanya Ferish karena Salma buru-buru menghabiskan tehnya. Alhamdulillah, Salma makan sendiri aja Tan, Salma udah bisa, kata Salma mengambil sendok. Opa ayo makan dulu, teriaknya pada Dion Gimun yang masih lanjut berenang. Iya ya, makan dulu, masih hangat, sahut Vika. Dion Gimun menyelesaikan satu putaran lagi, kemudian dia naik ke atas. Ini buat ayah, kurang enggak? Tanya Vika memberikan piring berisi nasi goreng. Cukup, nanti bisa nambah, jawab Dion Gimun. Dingin ya sayang, tanya Dion Gimun pada Salma. Iya opa, dingin, jawab Salam cepat. Ayah, apa ayah atau Jo yang suruh Bikyatni untuk membedakan makanan kita dengan makanan untuk anak buah ayah? Enggak, ayah enggak nyuruh, Jo juga tidak akan urusi hal sepele itu sayang, kenapa? Tanya Dion Gimun meletakkan cangkir kopinya. Vika menceritakan kejadian di dapur tadi. Jadi ayah, tolong jangan beda-bedakan siapapun, anak ayah ini sudah pernah merasakan berada di lingkungan minoritas. Dion Gimun menarik Vika dan memeluknya. Iya sayang, ayah enggak akan lakukan itu, kata Dion Gimun lalu mencium kepala Vika dengan lembut. Sayang, siang nanti ayah ingin kamu bertemu seseorang, ayah mau minta pendapat kalian berdua. Jadi nanti ikut ayah sebentar ya. Ferish dan mengangguk bersamaan. Kemudian mereka pun makan bersama di pinggir kolam. Menjelang siang, dengan mobil masing-masing mereka pergi ke rumah Dion Gimun. Salma ikut dalam mobil Dion Gimun, yang katanya seperti mobil di film yang ditontonnya. Dion Gimun dengan senang hati mengajak Salma ke mobilnya. Sayang, aku enggak ngangka, ayah Dion bisa sabar hadapi kemanjaan Salma, sampai Salma nemplok terus gitu, kata Ferish sambil menyetir mobil mengikuti mobil Dion Gimun yang ada di depan. Sisi kebapakannya muncul Mas, Jo aja yang besarin ayah. Sepertinya ayah memang suka pada anak kecil Mas. Anak kita nanti pasti akan sangat dimanjakan beliau.
Jawab Vika sambil memeluk lengan Ferish. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Ferish. Pastinya, perhatian beliau akan tertuju pada mereka. Mereka Mas? Tanya Vika heran. Mereka siapa? Anak-anak kita sayang, kita kan mau punya anak 8. Jawab Ferish santai. Banyak amat, 2 aja deh Mas, atau 3 cukup. 8 gimana ngurusnya Mas? Biar buat terus sayang, jadi 8 ya, rayu Ferish menoleh pada Vika yang sudah melepaskan pelukannya. 3 aja ya, kalau soal buatnya tiap hari, tapi hasilnya 3 aja, jawab Vika dengan mengerling nakal. Membuat Ferish tidak tahan untuk tidak mencium istrinya. Untung aja lagi di lampu merah, batin Vika saat Ferish menghisap bibirnya dengan cepat. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang menghadap area persawahan, udaranya terasa sejuk. Dion Gimun keluar dari mobil sambil menggendong Salma yang sedang tidur. Ayah bisa aja dapat rumah depannya sawah, kata Vika begitu mobilnya akan masuk ke halaman rumah. Vika melihat banyak orang yang menyambut kedatangan mereka di rumah itu. Nampak seorang gadis yang berdiri di depan pintu tersenyum menyambut Dion Gimun. Ayok sayang, masuk, kata Dion Gimun pada Vika yang keluar dari mobil. Dia menunggu Vika di depan pintu. Kenalkan sayang ini, Princess tapi panggilannya Sesi. Dia sama seperti Jo, jelas Dion Gimun. Vika tersenyum dan memperkenalkan diri, ditatapnya lekat wajah Princess. Dia seperti pernah melihat wajah ini, tapi di mana? Vika berusaha mengingatnya. Ayo mbak, masuk, panas di luar, ajak Sesi lembut. Ayah bawa Salma ke kamar dulu ya, jangan sungkan sayang ini rumah kamu juga. Kata Dion Gimun pada Vika yang terlihat canggung. Vika pun masuk ke rumah, dia menuju ke samping rumah, terlihat ada taman di sana. Ferish yang baru masuk menyapa Sesi, lalu menyusul Vika ke samping rumah. Vika duduk di ayunan, sementara Ferish duduk di bangku teras melihat Vika yang nampak memikirkan sesuatu. Kamu mikir apa sayang? Tanya Ferish kemudian duduk di ayunan juga. Aku nampak tidak asing dengan Sesi Mas, aku kayak pernah lihat dia. Jawab Vika dengan mata menerawang. Iya sayang, kamu lihatnya di foto di rumah Pak Baskara. Sudah ingat? Vika melongo menatap suaminya. Iya dia ingat, wajah Sesi mirip anak Bu Melati yang menghilang. Mas yakin? Iya Mbak Vika, nama asli saya Siva, saya lari dari rumah saat saya masih SMP, sahut Sesi dari dalam rumah sambil membawakan 2 gelas sari buah. Saya anak Bu Melati tapi bukan anak Pak Baskara, katanya sambil meletakkan 2 gelas minuman untuk Vika dan Ferish. Silahkan diminum, kata Sesi lalu tersenyum. Dia lalu duduk di kursi tempat Ferish duduk tadi. Vika terkejut dengan kenyataan di depannya. Vika melihat Sesi dari atas sampai bawah, ada kemiripan dirinya dengan Sesi, ada tahi lalat yang muncul di samping mata saat tersenyum, karena kedua mata yang menyipit. Saya lari dari rumah karena sudah tidak tahan mendengar papa menjelek-jelekan ayah kandung saya. Perlakuan beliau pun beda dibanding pada adik saya sejak kecil. Saat ada kesempatan saya putuskan pergi dari rumah dan bekerja, hingga saya bertemu Pak Dion, dan disinilah saya sekarang. Kata Sesi datar, tanpa ekspresi. Dia terlihat tanggung, tidak ada kesedihan atau penyesalan. Kamu sudah memilih jalan hidup kamu Sesi, aku turut prihatin. Kata Vika yang sudah ada di dekat Sesi. Dia mengelus lengan Sesi, memberinya perhatian. Sesi tersenyum lembut pada Vika, dia memegang tangan Vika dan meremasnya. Vika berdiri lalu memeluk Sesi, seketika itu air mata Sesi tumpah, dia merasa nyaman di pelukan Vika. Sudah lama tidak ada yang memeluknya dengan hangat. Sudah, kalau butuh teman cari mbak ya, kita saudara, kan? Kata Vika sambil mengelus punggung Sesi yang masih terisak. Loh kok jadi drama di sini, ada apa? Tanya Dion Gimun dari dalam rumah. Ish, ayah kepo, urusan wanita ya, tidak perlu tahu ya. Ucap Vika. Katanya nggak ada rahasia lagi sama ayah. Bujuk Dion Gimun yang penasaran. Kalau ayah mau tahu urusan wanita, ayah nikah lagi ya, seloroh Vika. Raut muka Dion Gimun berubah seketika, dia kesal Vika masih menyuruhnya menikah. Vika tertawa terpingkal berhasil mengerjai ayahnya. Sesi pun ikut tersenyum. Vika lega bisa membuat Sesi senyum. Vika duduk di samping Sesi dan merangkulnya. Ayah, kalau ayah menikah lagi, kami jadi punya adik, pasti lucu deh, kalau kami berdua punya adik. Seru Vika kemudian tertawa lagi. Krish, sepertinya tuh anak harus segera dibawa ke psikolog, ngomongnya dan ngelantur tuh. Kata Dion Gimun kesal. Ferish hanya tertawa menanggapi kekesalan Dion Gimun. Tawa Vika pun makin kencang.
Melihat ayahnya kesal, Vika mendekatinya dan memeluk ayahnya yang duduk di ayunan dari belakang. Dia meletakkan dagunya di bahu Dion Gimun. Kami tuh sayang ayah, biar ayah nggak kesepian kalau malam. Vika sama Ferish, Sesi dan Jo akan menemukan jodohnya, enggak mungkin akan menemani ayah terus. Ayah pikirkan lagi ya, kata Vika mengeratkan pelukannya di bahu Dion Gimun. Tangan Dion Gimun terangkat ke atas mendekatkan kepala Vika dan mencium pipi Vika. Bos, sebuah suara menginterupsi kehangatan keluarga Dion Gimun. Mereka sudah datang, bawa ke sini. Perintah Dion Gimun, dia lalu menarik tangan Vika agar duduk di sebelahnya. Tak lama muncul dua orang tua yang tidak asing bagi Vika dan Ferish. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Yah, mereka ayah yang... Vika tidak melanjutkan kata-katanya. Dia menatap kasihan pada dua orang itu. Ferish beranjak dari duduknya dan menyapa mereka. Siang Om Tante, kenalin ini ayah istri saya. Vika. Ferish mengajak mereka berjabat tangan. Pak Nyoto dan Lestari tidak menyangka akan dipertemukan dengan Vika dan Ferish. Sayang, sapa mereka juga dong, enggak sopan kalau bertemu orang tua tidak salim, kata Dion Gimun pada Vika yang diam membatu di sampingnya. Vika meremas tangan Dion Gimun yang menggenggamnya, dan menatap ayahnya. Enggak usah takut, ayah di sini kalau mereka menyakiti kamu. Ferish mengulurkan tangannya pada Vika, agar istrinya berani menghadapi orang yang memberikan kenangan buruk padanya. Vika menerima tangan Ferish dan menatap suaminya yang tersenyum. Dia pun berdiri dan menghampiri Pak Nyoto dan istrinya sambil mengandeng tangan Ferish. 99. Rumah Dion Gimun, Semarang, Jawa Tengah. Vika berdiri di depan Pak Nyoto dan istrinya. Matanya menatap tajam ke arah mereka dari atas ke bawah. Bapak Ibu apa kabar, masih ingatkan dengan saya, seorang anak montir miskin, tanya Vika. Vika mengeluarkan semua isi hatinya. Semua rasa kesal dan sakit hati yang pernah kedua orang itu tanam. Bu Lestari masih menyimpan dendam pada Vika. Dia lupa akan siapa ayah Vika. Dalam pikirannya Vika masihlah anak miskin yang tidak tahu diri. Jadi kamu mau balas dendam sama kami? Jangan kamu kira kami takut sama kamu ya. Kamu pasti anak seorang jalanja. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bu Lestari. Tamparan yang membuat Bu Lestari menatap Vika penuh kebencian. Anda boleh menghina saya, tapi jangan pernah menghina orang tua saya, bahkan mulut Anda tidak pantas untuk menyebut nama mereka, ucap Vika penuh emosi. Ferish masih berdiri di samping Vika, dia merangkul istrinya memberinya kekuatan. Menurut dia, Vika harus bisa melawan rasa takutnya. Mencoba menghadapi orang yang menurut dia berada di atasnya tanpa rasa rendah diri. Dion Gimun hanya melihat dari jauh apa yang dilakukan anaknya. Maaf Bu, selama ini saya diam, saya tidak menanggapi Anda, karena Anda orang tua. Tapi sekarang kalian bukanlah orang tua yang pantas saya hormati. Saya tidak sendiri, saya punya suami yang selalu mendukung saya, dan saya punya keluarga yang selalu di samping saya. Saya tidak takut lagi dengan Anda. Anda menabuh genderang perang dengan saya Bu, kata Vika penuh amarah. Pak Nyoto yang ketakutan akan makin runyam urusannya, apalagi ada Dion Gimun yang mendukung Vika. Dia pun memarahi istrinya, Ma, ingat Ma, kita harus baik-baik sama dia. Lihat ayahnya ada di sana, kita minta maaf saja Ma. Tahan emosi Mama, kalau mau selamat. Bisil Pak Nyoto pada istrinya. Dion Gimun berdiri memeluk Vika. Jadi bagaimana sayang, kamu mau maafkan mereka dan membebaskan mereka, atau ayah akan mengirim mereka ke kandang Budi dan Dogi? Tanya Dion Gimun sambil menatap Pak Nyoto dan Lestari. Jangan Pak, kami mohon maaf, Vika maafkan kami, kata Pak Nyoto yang hampir berlutut tapi ditahan Vika. Bapak tidak perlu minta maaf karena akan membuat saya berdosa jika tidak memaafkan Bapak. Tapi Bapak harus menerima akibatnya karena Bapak tidak bisa mendidik keluarga Bapak. Bapak lihat koran ini, sanksi dari mereka lebih berat untuk kalian terima daripada tamparan tangan saya, kata Vika mengambil sebuah koran pagi dari atas meja dan memberikannya pada Pak Nyoto. Sementara Bu Nyoto masih dengan sombongnya berdiri, menatap pada Vika. Bu Lestari yang terhormat, hari ini harta dan derajat yang Ibu banggakan selama ini sudah tidak bisa menutupi cemoohan yang akan Ibu terima, kata Vika dengan senyum meledek. Ayah, terserah ayah saja apa yang akan ayah lakukan pada mereka. Vika sudah puas dengan tamparan tadi, dan Vika sudah memaafkan mereka sejak dulu ya. Kata Vika lalu menarik Ferish untuk masuk ke dalam rumah. Ferish berjalan merangkul Vika, benar, sudah puas sayang nggak ada unek-unek lagi. Mumpung mereka masih ada, jujur ya Mas, aku kasihan sama mereka, ayah pasti sudah menyiksa mereka. Mereka jadi dekil dan bau gitu.
Aku enggak tega Mas, mereka orang tua Mas. Orang tua Hendra kan? Boda Feris dengan senyum nakal. Mau orang tua Hendra atau bukan, aku akan tetap begitu Mas, akan kuhormati. Kamu kenapa sih? Kata Vika menyikut perut Feris. Aku cemburu kamu masih menghormati mereka apa karena Hendra cinta pertama kamu. Biasanya cinta pertama tak pernah lupa. Mas kali yang tak pernah lupa cinta Mas pada Kamila. Cinta pertamaku kan seorang pria bergitar di atap rumah, jawab Vika menghentikan langkahnya di depan tangga dan menatap suaminya. Cek, Kamila, aku enggak ada rasa cinta sama dia sayang. Tidak seperti sama kamu. Entah rasaku sama dia dulu apa, jawab Feris sambil membelai pipi Vika, yang kemudian menyentuh dagu Vika dan menariknya untuk dikecup. Aku enggak pernah punya keinginan untuk memeluk dan menciumnya seperti ini. Satu tangan Feris diaratkan di pinggang Vika untuk lebih mendekat ke tubuhnya, mendekatkan bibirnya lagi dan merasakan bibir Vika lagi lebih halus dan dalam. Vika masih terpejam saat Feris melepaskan bibirnya. Love you sayang, ucapnya kemudian mengecup kening Vika. Mereka berdua kemudian masuk kamar tempat Salma dibaringkan. Mereka ikut berbaring di samping Salma. Sementara di teras samping rumah, Dion Gimun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Pak Nyoto dan Lestari. Mereka diantar ke pangkalan taksi agar mereka pulang sendiri ke rumahnya. Dion Gimun sudah tidak mau berurusan lagi dengan suami istri itu. Asteris, komplek perumahan Kesatrian. Pak Nyoto dan istrinya yang beberapa minggu ini menunggu rumah dinas. Karena mendapat promosi jabatan, mereka pulang ke komplek perumahan khusus tentara. Begitu mereka masuk dalam rumah, beberapa tim penegak kedisiplinan mendatangi rumah Pak Nyoto. Karena beberapa hari sudah mangkir dari pekerjaannya juga skandal keluarganya yang mencoreng institusi mereka. Maaf Pak, kami membawa surat perintah untuk menggeledah rumah Bapak, kata seorang prajurit berseragam lengkap. Dan kami juga harus membawa Bapak ke kantor, untuk dimintai keterangan perihal kabar yang beredar tentang Bapak dan anak-anak Bapak. Komandan Pak Nyoto yang menerima laporan adanya tim penegak kedisiplinan yang datang ke rumah Pak Nyoto, segera mendatangi rumah anak buahnya itu. Apa maksudnya ini? Saya tidak melanggar peraturan. Saya diculik dan disekap bersama istri saya, teriak Pak Nyoto. Melihat komandannya datang, beliau meminta pembelaan. Beliau bersujud di kaki sang komandan. Komandan saya tidak bersalah, ratap Pak Nyoto. Pak Nyoto jangan seperti ini, kita dukung dulu tugas mereka, kita cari jalan keluarnya. Ayo Bapak bangun dulu, kata sang komandan menarik badan Pak Nyoto agar bangun. Bapak-bapak apa sudah ada surat perintahnya? Tanyanya pada tim penegak kedisiplinan. Izin komandan, siap ada, jawab seorang prajurit lalu menyerahkan surat perintah yang dibawanya. Ya sudah silahkan, jawab sang komandan menyetujui penggeledahan rumah Pak Nyoto. Tim penegak kedisiplinan pun masuk rumah dan mulai menggeledah setiap sudut rumah Pak Nyoto. Mereka mendapat laporan Pak Nyoto ikut mengkonsumsi narkoba. Pak, beberapa hari ini Bapak kemana? Tidak ada kabar sama sekali, tanya sang komandan pada Pak Nyoto. Saya dan istri saya diculik oleh orang suruhan bapaknya Vika Pak, menantu Mayor Purba. Mereka dendam pada kami karena dulu tidak menyetujui Vika berhubungan dengan anak saya, jawab Pak Nyoto. Iya Pak, kami diculik ayahnya Vika, dan disekap selama 5 hari, kata Bu Lestari membela suaminya. Loh, dari laporan yang saya terima justru anak-anak Bapak yang terlibat penculikan menantu keluarga Purba. Saya kok jadi bingung, mana yang benar ini, kata sang komandan. Iya dan, menurut berita di TV kan juga begitu, anak-anak Pak Nyoto yang menculik Vika, bahkan di berita itu ada rekaman Bu Lestari dan anaknya yang jadi penghibur itu menyiksa Vika di rumah sakit. Beritanya sudah viral dan, kata seorang ibu tetangga mereka. Enggak, itu tidak benar, berita itu bohong, teriak Bu Lestari, seakan-akan mau mengamuk. Izin dan, kami menemukan ini di meja dekat tidur terselip dalam figura foton dan yang ini ada dalam tas, kata seorang prajurit yang menggeledah rumah. Dia menemukan sebungkus kecil serbuk narkotika, dan beberapa pil berwarna pink. Sang komandan terlihat kecewa, beliau menatap tajam pada Pak Nyoto. Ini obat tidur dan, saya susah tidur belakangan ini, kalau ini saya tidak tahu ini apa. Bapak bisa jelaskan nanti di kantor, dan ibu silakan mencari bukti atas pernyataan ibu untuk meringankan suami ibu, jawab prajurit itu. Izin komandan, pamit, kata sang ketua tim penegak disiplin. Silahkan, lanjutkan tugas kalian, jawab sang komandan. Kemudian Pak Nyoto dibawa dengan paksa dengan mobil dinas ke kantor penegak kedisiplinan. Bu Lestari menangis meraung-raung, dan menarik-narik petugas yang membawa suaminya. Lepaskan suami saya Pak, kami tidak bersalah.
Maaf Bu, mohon kerjasama, kata sang prajurit. Bu, sebaiknya Ibu mempersiapkan bukti yang bisa membela Pak Nyoto, kata sang komandan. Iya Bu, kita beri dukungan untuk Pak Nyoto, ayo masuk ke ruang Bu, kata sang istri komandan. Ini semua gara-gara jalan itu, dia menghancurkan Hendra, lalu merebut tunangan Kamila. Sekarang Papa menjadi tertuduh, aku harus buat perhitungan dengan wanita itu, teriak Bu Lestari. Kemudian dia masuk ke kamar dan mengambil pistol suaminya dan berlari keluar rumah. Kejar Bu Lestari Pak, bawa pistol, teriak istri komandan dari dalam rumah. Beberapa tentara penghuni kompleks segera mengejar Bu Lestari. Sang komandan segera menghubungi pos jaga agar menahan Bu Lestari. 100. Bu Lestari yang kalut suaminya dibawa oleh tim penindak kedisiplinan berlari ke depan komplek menuju jalan raya dengan pistol milik suaminya. Dia ingin membuat perhitungan dengan Afika. Dalam pikirannya Afika, lah sumber dari segala permasalahan yang dialami keluarganya. Petugas penjaga portal komplek kesatriaan berhasil menahan Bu Lestari dan mengamankan pistol yang dibawanya. Sambil berteriak-teriak Bu Lestari dibawa kembali ke rumahnya. Beberapa tetangga mencoba menenangkannya dengan menemaninya di rumah. Ayah, kita harus jaga Bu Lestari biar enggak berbuat nekat lagi. Tapi siapa yang akan menemaninya? Kami para ibu, tidak bisa selalu di sini, kata istri sang komandan. Ayah suruh Serka Intan dan Sertu Vida untuk bergantian menjaganya ya Bun, setidaknya mereka bisa menahan Bu Lestari kalau mau lari. Boleh ya, suruh mereka di sini dulu, sebelum mereka kembali ke komando pusat. Akhirnya Bu Lestari dijaga dua orang prajurit wanita di rumahnya. Segala gerak-geriknya diawasi. Dr. Purba mendapat kabar apa yang dialami Pak Nyoto dan istrinya merasa sedih. Beliau pun berinisiatif untuk mengunjungi Bu Lestari di rumahnya. Dengan diantar sopirnya Dr. Purba tiba di komplek kesatriaan. Beliau masih dikenali beberapa warga lama yang tinggal di situ. Yang kebanyakan adalah mantan anak buah suaminya dulu. Sebelum ke rumah Bu Lestari, Dr. Purba singgah di rumah sang komandan, karena yang mengabarkan keadaan Bu Lestari adalah istri sang komandan. Sore Bu Dokter, mohon tunggu sebentar, saya panggilkan Ibu dulu, kata seorang petugas yang berjaga di depan rumah sang komandan. Bayu, apa kabar? Makin cantik aja, Diana mau dong dibagi resepnya, seru pemilik rumah dengan riangnya. Ah, bisa aja kamu ini sudah tua begini dibilang cantik, kasihan yang muda nanti jadi kecil hati, jawab Dr. Purba. Saya kesini karena Bu Lestari, bagaimana keadaannya, saya jadi khawatir. Meski saya sebagai ibu juga kesal anak saya disakiti terus, tapi sebagai wanita saya juga punya perasaan. Bisa ditemui tidak sih tanya Dr. Purba. Saya juga belum kesana lagi Bayu sore ini, Bayu mau kesana. Saya temani, iya, saya ingin menemuinya. Sebagai teman dan sebagai dokter, bukan sebagai ibu dari Ferish dan Vika. Iya saya ikut prihatin Mbak, atas musibah yang dialami istri Ferish. Dan, kalau tidak ada peristiwa ini kami tidak tahu Ferish sudah menikah. Bayu udah kasih kabar sama kami. Maaf waktu itu mendadak banget, hanya acara keluarga saja. Maklumlah Ferish sudah dewasa jadi begitu menemukan yang cocok langsung dilamar, dan diajak nikah. Keburu diambil orang katanya, karena dia juga masih kerja di Bangka. Takut kehilangan ya Mbak, ada-ada aja. Enggak mau buat pesta Mbak, kata mereka sih nanti aja kalau Ferish sudah pindah tugas di sini. Jangan lupa undang kami Mbak, kami akan marah kalau tidak diundang. Tapi kami masih akan datang tanpa undangan, kata Diana sambil senyum. Ayo Mbak, kita ke rumah Bu Lestari. Melihat Dr. Purba dan Diana berjalan bersama menuju rumah Bu Lestari, beberapa ibu-ibu komplek ikut bergabung. Mereka juga penasaran keadaan Bu Lestari. Sampai di depan rumah yang dituju, mereka disambut Sertu Vida yang berada di teras. Diana istri komandan memperkenalkan Dr. Purba. Bu Lestari di mana Mbak? Tanya Dr. Purba pada Sertu Vida. Di dalam kamar Budi Dokter, baru saja tenang, sejak tadi marah-marah terus, kata Sertu Vida. Boleh saya masuk Mbak? Silahkan Bu Dokter. Dr. Purba masuk dalam rumah, dia mencoba menemui Bu Lestari. Assalamualaikum, Bu Lestari. Saya Susanti Bu, bisa kita bicara? Terdengar tawa yang menggelegar dari dalam kamar, kemudian pintu terbuka dan Bu Lestari keluar. Jeng, suamiku Jeng. Dia ditahan Jeng. Bu Lestari menangis memeluk Dr. Purba. Sabar, Jeng. Kita duduk dulu yuk, ajak Dr. Purba untuk duduk di sofa agar Bu Lestari nyaman.
Minum teh hangatnya dulu Jeng, biar enakan. Secangkir teh manis yang dibuatkan asisten rumah diberikan Dokter Purba padanya. Dalam beberapa teguk langung Bu Lestari habiskan. Jeng, ini semua karena Vika. Keluargaku hancur Jeng, dia wanita tidak benar. Suruh Ferish meninggalkannya, dia bisa membawa sial. Orang yang mengaku ayahnya sudah menyekap kami berdua. Istri Ferish itu tidak baik Jeng, kata Bu Lestari menggebu-gebu. Tenang dulu Jeng, cari buktinya untuk meringankan Pak Nyoto. Kalau sampean menyalahkan orang, Pak Nyoto akan lebih berat hukumannya nanti. Bukan waktunya sekarang untuk mencari kambing hitam, tapi cari bukti, kata Dokter Purba dengan tenang. Dia tidak terprovokasi perkataan istri Pak Nyoto. Dia lebih mengenal menantunya daripada wanita di depannya ini. Tapi saya bingung Jeng, harus cari kemana buktinya, kata Bu Lestari putus asa. Apa tidak ada saksi Bu, pas kejadian kemarin? Tanya Diana. Dia sanksi dengan perkataan Bu Lestari. Kalau perkataannya benar, dia pasti punya bukti dan saksi. Bu Lestari menggeleng lemah. Kejadiannya cepat saat kami dibawa pergi. Jawabnya lirih. Yang memberatkan Pak Nyoto kemungkinan soal obat-obat terlarang itu Bu. Ibu harus cari tahu dari mana Bapak mendapatkannya, kata Diana. Pil itu dari Hendra Jeng, mana mungkin Hendra memakai barang terlarang, dan memberikannya pada papanya sendiri, saya juga dikasih kemarin. Itu obat tidur Jeng, saya minum itu jadi tenang dan bisa tidur. Kata Bu Lestari bersemangat, ini saya masih ada, mau coba? Bu Lestari mengeluarkan sebungkus pil pink dari sakunya. Dokter Purba dan Diana saling menatap. Ada yang tidak beres dari Bu Lestari. Melihat Bu Lestari memiliki pil pink, Sertu Vida langsung mengambilnya. Maaf Bu, ini obat terlarang, Ibu bisa dipenjara karena memiliki ini. Kata Vida dengan tegas. Tidak Sertu Vida, itu obat tidur, bukan narkoba. Cepat kembalikan pada saya, kata Bu Lestari marah. Dia bangun dari duduknya dan mencoba merebut pil pink itu dari Sertu Vida. Dokter Purba dan Diana mencoba menenangkan Bu Lestari, tapi mereka berdua tidak mampu. Mau tidak mau Sertu Vida harus laporan ke atasannya untuk membawa Bu Lestari agar diamankan. Dia bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut mengkonsumsi pil pink itu. Sang komandan pun hadir dalam proses pengamanan Bu Lestari oleh petugas keamanan komplek. Saya sudah pusing dengan keluarga ini Mbak, harus bagaimana saya bertindak? Komandan pusat sudah tahu kabar Pak Nyoto. Tadi saya ke kantor penegak kedisiplinan, mereka mempunyai bukti lengkap yang memberatkan Pak Nyoto soal indisipliner dan penyalahgunaan obat-obatan, keluh sang komandan pada Dokter Purba, sambil duduk di teras rumah Pak Nyoto. Kita hanya bisa menyiapkan pengacara untuk mendampingi Pak Nyoto saja dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain itu, jawab Dokter Purba. Iya Mbak Yu, masalah anak-anaknya belum selesai, sekarang orang tuanya juga. Keluh istri komandan. Dokter Purba hanya tersenyum menanggapinya, kemudian beliau pamit untuk pulang, karena sudah sore. Asteris. Di rumahnya Dion Gimun tertawa senang mendapat kabar, Pak Nyoto dan istrinya dibawa yang berwajib. Tertangkapnya pasangan suami istri itu tak lepas dari campur tangan Dion Gimun. Dia tidak akan mengotori tangannya langsung untuk memberi pelajaran suami istri itu. Penyekapan mereka bersih dari semua bukti, bahkan mereka menciptakan bukti baru, bahwa Pak Nyoto mangkir dari tugasnya. Kerja kalian bagus sekali, saya senang dengan hasilnya. Mereka tidak akan pernah mengira itu rekayasa dariku, kata Dion Gimun pada anak buahnya. Aku akan suruh Joe menambah upah kalian, serunya sambil tertawa. Terima kasih banyak bos, kami juga sudah menemukan 2 orang yang bekerja sama dengan mereka. Mereka yang membawa Mbak Vika keluar dari rumah sakit pagi itu. Apa yang harus kami lakukan bos? Tanya seorang anak buahnya. Bawa saja mereka ke kantor polisi, beri polisi itu rekaman kamera pengawas milik kalian. Nanti mereka pasti akan menghubungiku. Anak buahnya pun segera pergi meninggalkan Dion Gimun yang asik dengan laptopnya. Laporan bisnisnya mengalami kemajuan lagi, setelah sempat turun karena insiden yang dibuat Jack di Hong Kong. Sore ini Dion Gimun menunggu pengacaranya dari Jakarta datang. Proses pengalihan harta kekayaan kepada Vika telah selesai. Mau tidak mau Vika menjadi pemilik saham terbanyak atas Noah Ark Cargo. Untuk bisnis hitamnya masih Dion Gimun yang memegang, dia tidak akan melibatkan Vika dalam bisnis terlarang itu, cukup Joe dan Princess yang dia libatkan. Sesi, di mana mereka tadi? Kenapa sepi sekali? Tanya Dion Gimun keluar dari ruang kerjanya menuju dapur. Dia hanya melihat Sesi, yang sedang main game online di ruang tengah. Mbak Vika bos? Tanya Sesi memastikan. Dion Gimun hanya menjawab dengan gumaman sambil makan buah. Mbak di kamar atas bos,
sepertinya menemani Salma tidur. Kalau Mas Ferish ada di belakang bersama anak-anak, jawab Sesi. Ngapain di belakang? Ada barang-barang kita enggak di belakang? Tanya Dion Gimun khawatir. Enggak tahu juga bos mereka ngapain. Tenang bos, semua sudah dipindah ke Bayat, rumah ini sudah bersih. Makanya saya bisa main game. Dion Gimun kemudian menuju ke belakang rumah. Ternyata menantu tersayangnya sedang membantu menguras kolam ikan emas milik penduduk setempat bersama anak buahnya di sawah belakang rumah. Ferish sampai masuk dalam kolam yang kotor itu, tanpa rasa jijik dia membantu sang pemilik yang sudah tua. Dion Gimun hanya tertawa melihat menantu dan anak buahnya berkotor-kotor di sawah, dari depan pintu belakang rumahnya. Tanpa sadar Vika sudah berada di sampingnya dan berteriak. Sayang angkat tinggi ikannya, teriak Vika yang akan mengambil foto suaminya. Salma berdiri di bawahnya terlihat masih mengantuk dan mengucek mata. Ayah, Vika kesana ya, nitip Salma. Dion Gimun mengangguk lalu mengangkat Salma dalam gendongannya. Dion Gimun melihat keluarganya saling berteriak dan tertawa. Vika ikut masuk dalam sawah hanya untuk mengambil gambar mereka yang menguras kolam. Wajahnya sudah kena cipratan lumpur dari ikan yang meloncat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberiku kesempatan melihat keluargaku bahagia. Meski dengan hal yang sederhana mereka bisa begitu bahagianya. Jangan ambil lagi tawa dari wajah mereka ya Tuhan. Amin, doa Dion Gimun dalam hatinya, untuk anaknya dan anak buahnya. Karena banyak yang membantu menguras kolam, mereka diberi 5 ekor ikan mas yang besar, oleh sang pemilik kolam. Salma berteriak kegirangan melihat ikan banyak. Ikan hasil kerja keras mereka menjadi santapan bersama sore itu. Di teras belakang mereka langsung mengeksekusi ikan untuk dibakar. Bahkan Ferish masih membeli ikan pada pemilik ikan. Mereka acara bakar ikan, Vika dan Sesi menyiapkan bumbu, sedang para lelaki membersihkan ikan dan membakarnya. Dion Gimun mengabadikan kebersamaan mereka dalam video. Sudah lama dia tidak merasakan kebahagiaan berkumpul bersama dalam kehangatan keluarga. Bersambung.